menjelang jam 7, dari jauh saya udah lihat tuh orang berenang apa hanyut ya. Cuma saya lama-lama makin deket, saya kenal wajahnya. Tolong katanya bang, tolong bang. Ya udah, saya lari tuh ngejar. Masih dari mulai segini nih om, tinggi terakhirnya dia, tinggal segini, lama-lama rambutnya hilang. Saya kejar terus, teriak-teriak cari bantuan. Ada apa bang? Ada tetangga nganyut, saya bilang gitu. Tolong bantuin saya perlu traktornya, taruh saya di ujung, saya bilang gitu. Berani bang, berani, tapi ikat pinggang saya bilang, pinggang. Bener om, saya diikat, pinggang saya pakai tambang. Terus saya duduk di mangkok. Iya. Mangkoknya itu mengarah ke tengah sungai. Yang udah telat om saya nolongin, nggak kesampaian, nggak keburu. Dan orangnya nggak ketemu sampai sekarang. Teleponan tuh om, ibu saya sama saudara, suami istri yang di Bendungan Hilir itu, ceritain mimpi saya. Datang om, besokannya, bawa celana, celana pendek, nyangkut di jembatan di atas sungai, di bawahnya kan ada tiang-tiang, kalau jembatan ya, nyangkut di situ celana bola. Saya udah feeling nih kayaknya celana tiran. Tahu menjelang maghrib atau setelah maghrib ya, saya anterin. Lu nemu di mana lu? Jadi kayak orang kaget, emosi tapi sedih gitu om, gimana sih? Iya, paham. Lu nemu di mana lu? Ini bener nggak? Iya ini yang terakhir dipakai. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Ini gue dapet bridging nih yang agak aneh banget ya, titipan dari produser gue. Jadi bridgingnya kayak gini guys, katanya laki-laki itu harus punya hobi, karena kalau nggak punya hobi bisa bahaya, bisa-bisa hobinya itu mainin perempuan. Tapi kalau gue itu jujur hobinya itu main PS. Kalau main PS itu gue bisa berjam-jam guys. Dan kali ini gue kedatangan narasumber yang hobinya ini cukup unik. Dia ini hobinya mancing sendirian malam-malam di kali. Dan saking udah gila banget nih sama mancing, lagi banjir aja, ini dia sempet-sempetnya masih mancing. Nah, pernah ada momen dimana pas dia mancing, dia melihat ada tetangganya yang hanyut di sungai dan belum ditemukan sampai saat ini. Jadi gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentar Malam. Nah guys, di sini udah ada narasumbernya. Kita sapa dulu aja, namanya Bang Heru. Bang Heru, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat om. Baik ya Bang ya. Oke, ini Bang Heru mau cerita katanya waktu mancing pas banjir. Ada kejadian yang cukup tragis nih Bang. Itu kejadiannya apa Bang? Lihat ada orang hanyut, tapi saya udah berusaha selamatin, ya nggak bisa, karena udah harusnya emang kenceng. Dan orangnya nggak ketemu sampai sekarang. Belum ketemu sampai sekarang. Oke. Berarti April ini 9 tahun dong. 9 tahun? Udah 9 tahun nggak ketemu ya? Dari April 2016. Dan setelah kejadian itu, adalah sisi-sisi mistisnya gitu om, entah itu ketemu sama yang dibilang jin korinnya atau sosoknya lah gitu, sosok orang yang hanyut ini. Ini korbannya siapa Bang? Korbannya masih tetangga saya juga, dan kebetulan ibunya teman kerja saya. Oh masih tetangga ya. Dan kejadiannya ini di mana sih Bang kalau boleh tahu? Kalau sebutan itu, kalau kita sebutnya kali Bang Jamal ya. Kalau mungkin bahasa Indonesia sungai lah, ibaratnya Sungai Krukut. Sungai Krukut yang ada di Jakarta Selatan. Oke, itu kejadiannya Bang ya. Kalau boleh tahu kejadian itu viral nggak Bang pada saat itu? Viral lah om. Viral. Karena sekaligus 2 orang. 2 orang ini korbannya. Yang bikin viral itu karena sekaligus 2 orang. Biasanya kan orang hanya 1. Ini sekaligus 2. Dan waktu itu diliput sama wartawan TV dan wartawan media cetak. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Oke, kalau gitu. Buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentar Malam,
DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ya udah guys, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Heru, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Kalau tanggalnya saya lupa nih Om. Mm-mm. Kalau bulannya saya masih ingat, bulan April 2016. Sebelum kejadian itu saya emang udah mancing. Jadi misalnya kejadian pagi nih. Mm-mm. Dari malam sebelum itu saya emang udah mancing posisinya. Walaupun dalam sungai itu dalam keadaan banjir. Mm-mm. Emang saya hobinya mancing, mancing liar gitu di sungai. Iya. Terus aja malam sampai pagi. Biasanya saya subuh pulang, tapi saya pikir nanggung ah. Ya. Oh gitu. Terus saya nggak kerja tuh, bolos. Mm-mm. Karena saya pikir ikan lagi banyak-banyaknya. Banyak Om Jamal ikan itu. Saya karung saya udah hampir penuh. Sendirian loh saya dari malam itu mancing. Oh lagi sendirian? Iya, emang selalu sendirian. Mm. Jarang lah ada yang berani nemenin. Karena takut kali orang pada nemenin juga. Apa karena takut sama banjirnya, saya nggak ngerti dah. Mm-mm. Pagi, hujan subuh lewat, nggak pulang. Menjelang jam 7, dari jauh saya udah lihat tuh orang berenang apa hanyut ya. Cuma saya lama-lama makin deket, saya kenal wajahnya. Nah, si Angin, tetangga. Sini, arah sini. Ngapain lu banjir-banjir berenang? Tolong, katanya Bang. Tolong Bang. Kok minta tolong nih? Saya bingung loh. Mm-mm. Udah saya lagi jadi nggak konsen tuh mancing. Saya taruh aja kan alat mancing. Malah minta tolong ya, sini ngikutin arus saya bilang, tapi dia nggak ngikutin arus Om. Maksud saya ngikutin arus tuh biar arahnya ke saya. Oh dia mencoba untuk melawan arus ya? Bukan melawan arus, dia malah pegangan sisi-sisi sungai. Jadi ngikutin arus sungai aja dia. Kalau dia ngikutin arus maksudnya arus kan ada, kan jadi sungainya begini nih Om bentuknya Om. Ada yang satu dari kiri, satu dari kanan. Nah saya mancing di pertemuan dua sungai ini. Bilangnya muara. Kalau dia ngikutin arus, kalau namanya muara kan airnya berputar tuh, jadi pusaran tuh, pasti munculnya di depan saya mancing. Yang udah sering kayak gitu. Dia malah ngikutin arus yang sini, jadi ngikutin ke kiri terus aja. Ya udah, saya lari tuh ngejar. Masih dari mulai segini nih Om, tinggi terakhirnya dia. Dadanya masih kelihatan, lama-lama tinggal segini, lama-lama rambutnya hilang. Saya kejar terus, teriak-teriak cari bantuan. Kebetulan di lokasi saya mancing belakangnya itu adalah salah satu bangunan bersejarah. Saya susurin tuh Om pinggir sungai, ketemu sama alat berat, semacam traktor yang ada mangkok begininya nih Om, di ujungnya. Beko bilang, cari apanya? Supirnya ada semacam bedeng tuh, saya gedor-gedor. Pak, Mas, tolong, saya bilang gitu. Siapa nih supir ininya? Saya bilang. Keluar tuh dua orang, masih ngantuk-ngantuk. Mungkin kerjanya kan malam Om. Perbaikan jalanan bangunan bersejarah itu. Ada apa Bang? Ada tetangga nganyut, saya bilang gitu. Tolong bantuin saya perlu traktornya, taruh saya di ujung. Berani Bang, berani, tapi ikat pinggang saya bilang, pinggang. Bener Om, saya diikat, pinggang saya pakai tambang. Terus saya duduk di mangkok. Mangkok ini, mangkoknya itu mengarah ke tengah sungai. Yang udah telat Om saya nolongin, nggak kesampaian, nggak keburu. Udah ke bawah arus. Saking emang harusnya gimana sih Om, posisi lagi banjir penuh, nggak keburu udah. Tapi saya benar-benar sepanjang nyusurin ngejar dia itu, ngejar si korban. Ngelihat dia muncul, hilang. Jadi itu yang kebayang-bayang sampai sekarang. Bikin saya sedih gitu, karena merasa nggak mampu menolong.
walaupun udah berusaha. Uyup tuh om, ya kan, badan apa basah, baju semua basah. Udah saya ditarik lagi, mangkok traktornya balikin lagi. Saya bilang makasih, saya diusap-usap sama bapak-bapak itu, supirnya 2 orang. Udah bang, ya udah takdir, iya sih, cuman saya tetangga banget, saya bilang ibunya teman saya bilang gitu. Waduh, ibunya teman, iya teman kerja. Terus gimana bang, tahu nih saya mau pulang lemes. Dia saya ngelihat pakai mata kepala saya sendiri, udah berusaha nolong nggak bisa. Ngomong apaan nih gitu kan. Balik lagi nih om saya ke lokasi tempat saya mancing. Ini waktu Om teriak minta tolong, nggak ada yang bantuin atau nggak ada yang Gak keluar? ada lah. Siapa sih Om Jamal dalam keadaan banjir yang mau main di pinggir kali? Kan nggak ada kan? Iya juga. Terus saya balik lagi tuh ke tempat lokasi saya bilang mancing. Masih ada alat mancing saya, ikan di karung juga masih ada. Saya tinggal akhirnya om. Saya pulang. Nerobos air tinggi banget om. Lewatin jembatan. Ya nggak panjang sih jembatannya. Berbekal ada tambang di atasnya, saya ngerembet akhirnya nyampe kampung tempat tinggal saya. Terobos air masih tinggi om, saya kan nggak bisa berenang, cuman saya gitu-gitu aja akhirnya lama-lama nyampe ke rumah tetangga itu. Ternyata orang tuanya udah diungsikan om ke tempat yang lebih aman. Pas kejadian anaknya nganyut, kan saya nggak tahu awalnya nganyut. Saya tahunya udah menjelang di muaranya itu, di muara sungai. Iya. Awal kejadian saya nggak tahu dia lagi ngapain atau gimana. Umur berapa itu? Waktu ada pemberitaan di media kan disebutin tuh di situ umur korban itu ada yang 14 atau 17. Padahal mereka udah dewasa, umurnya antara 21 dan 23. Kalau udah dewasa. Nah, saya tahu karena itu tetangga saya sendiri. Itu salah umur kalau di pemberitaan waktu itu. Saya lanjut lagi, udah nyampe di rumah korban ya om. Saya nanya, Mbak itu mana? Kan anaknya nganyut. Iya, tadi udah pada berusaha nolongin. Ada yang nolongin itu satu katanya. Ada yang nolongin. Nolongin gimana? Itu ada yang nolongin teman kerjanya. Saya coba mikir tuh om. Berusaha mencerna gitu. Berusaha nolongin. Emang dia nggak bisa berenang? Nggak bisa berenang. Ternyata yang kepalanya muncul itu om nggak bisa berenang. Dan ternyata yang bikin dia muncul karena di bawahnya dia ada temannya yang berusaha nolong dia dan diinjak sama dia. Ngerti nggak? Wah. Ngerti. Itu juara renang loh. Di kampung halamannya sana. Di daerah Jawa yang Tengah. Nolong? Yang di daerah Jawa Tengah. Yang diinjek itu kemungkinan ya kepalanya. Emang pasti diinjak loh. Sama buktinya dia bisa di atas terus. Si tetangga saya ini. Ya, kebetulan dia satu kerjaan itu berdua. Di proyek. Oke, di situ Bang Heru baru tahu. Baru tahu pas nyampe di lokasi tempat tinggalnya ya. Akhirnya saya tanya sama orang yang masih ada di situ, kronologinya gimana? Dia mau berangkat kerja om, nekat lewat jembatan, walaupun ada tambang yang melintang. Emang kalau yang nekat tetap lewat, posisi tinggi om banjirnya, ada tuh fotonya sama Kak Dewi. Baksa dia, pleset, cebur. Ditolongin sama temennya yang belum berangkat kerja itu, yang akhirnya jadi korban juga. Posisinya dia belum berangkat kerja, lagi sarapan, tapi dia nolong si tetangga saya ini. Ya saya bingung, jadi katanya dia mau nolong dari bawah, katanya yang ngeliat nih om di TKP, dianya berontak om, si tetangga saya ini, kayak nggak mau ditolong katanya gitu kan, saya nggak ngeliat langsung. Atau panik ya mungkin. Atau panik. Tapi intinya dia nggak bisa berenang lah. Ya saya juga heran kenapa yang nolong itu akhirnya jadi posisinya di bawah gitu buat tatakan kakinya dia. Udah tuh. Ternyata di situ nggak ada kan ibunya korban. Diungsin di mana? Di atas katanya. Jadi saya ada perumahan tuh di atas. Saya ke sana tuh ngabarin sekali minta maaf. Saya ceritain juga kronologinya kayak gini. Saya udah berusaha nolong nggak bisa. Sampai terakhir saya ngelihat saya bilang. Saya minta maaf saya bilang. Ya udah nggak apa-apa. Mudah-mudahan ketemu, iya. Udah tuh lemas saya, udah nggak mikirin
pancingan saya, hasil mancing saya masih saya tinggalkan di sana. Udah nggak mikirin, udah lemes ya. Balik lagi nggak ya? Balik lagi ya. Tanggung karena baju masih basah nih Om. Celana juga masih basah. Balik lagi ke tempat semula saya mancing. Udah, saya beres-beresin, saya pulang. Lemes ya saya. Cuman pas sampai rumah, karena udah viral tuh Om, di lingkungan situ udah geger kan. Orang tua saya tahu. Nggak usah cerita, Mak. Orang gua ngeliat langsung, saya bilang gitu. Hah, ngeliat langsung? Iyalah, ikutin nih kaki. Saya ngejar nyusurin sungai itu Om, berusaha nolong. Kan jalanannya rusak Om waktu itu ya, pinggir sungai itu. Sampai rusak juga kaki saya. Karena batu-batunya, pecah-pecahan batu itu. Iya. Tuh lihat tuh kaki saya bilang, pada nginjek pecah-pecahan aspal. Saya lari di pinggir kali berusaha nolong. Ya udahlah, udah takdir nih. Cuman saya udah mikir nih. Emang sih takdir, tapi pasti nggak bakal sampai di sini nih ceritanya. Saya udah punya feeling begitu Om. Bener aja, jam ada kali menjelang zuhur tuh tim SAR kan ada datang, namanya udah diliput wartawan ya Om ya. Tim dari Brimob, dari BPBD datang nanya kan siapa yang jadi saksi matanya. Saya dipanggil juga, suruh ikut salah satu perahu nyusurin sungai. Di mana terakhir lihat di sini, ngelewatin Om. Di sini nih Pak, saya terakhir lihat dari sana tadi. Oh Bang, tadi di sana. Iya nih baru ganti baju. Ujungnya di mana nih Pak? Bang, ujungnya kalau nggak salah di pintu air Pejompongan. Padahal saya belum pernah ke sana Om. Cuman saya asal bilang aja. Tapi emang benar itu pintu air Pejompongan. Yeah. Tapi saya belum pernah ke sana gitu. Rutenya susah nggak Bang? Ya kagak tahu kan saya bilang, saya belum pernah ke sana ngelewat sungai. Kalau lewat darat saya pernah, saya bilang. Oh gitu, ya udah coba aja. Susah Om, susah Bang Jamal. Kan namanya sungai, Jalan Gatsu itu di bawahnya sungai itu Om, Sungai Krukut. Oh. Gatsu, Iya. di bawahnya ada Sungai Krukut. Yang namanya air lagi banjir kan, pasti jembatan sama sungai deket ya Om air ya. Naikin lagi perahu ke atas, gotong, baru nyebrang lagi ke sana. Ya begitu, dia mau prosesnya. Sampai ke pintu air Pejompongan itu. Gagal. Jam 1 ada lagi kayak gitu. Jadi 2 kali tuh saya ikut. Jam 11 dan jam 1 saya ikut. Sebenarnya ada lagi sore. Yang jam 4 apa habis sholat asar gitu. Pokoknya sore lah yang ketiga tuh. Akhirnya ketemu satu tuh Om, pas saya nggak ikut. Ketemu, tapi temennya. Bukan yang tetangga saya. Ketemu di mana? Di pintu air. Di pintu air. Tapi bukan, kalau pintu air kan biasanya ada jaringnya Om ya. Iya. Ada kayak gini biar sampah nggak nganyut kan. Iya. Bukan di sininya ketemu. Justru di sebelah kiri kanan itu ada semacam gorong-gorong gede gini. Justru ketemunya di situ. Belum sampai ke jaringnya. Iya. Di sebelah kiri. Masih utuh Om. Tapi dalam keadaan meninggal. Kaget tuh saya dengar. Ketemu satu, tadi saya berharap tetangga ya. Karena emang saya nggak kenal Om sama yang temennya ini. Alhamdulillah ketemu. Karena sore, maghrib, dihentikan Om pencarian kan. Besok lagi dilanjutin, nggak bisa nyari malam kan kalau kayak gitu. Bawa pulang tuh Om, tadi saya nggak tahu siapa yang ditemuin. Cuma dengar-dengar, aduh udah ditemuin aja. Sampai rumah, bawa ke rumah sakit dulu. Tahu rumah sakit mana saya nggak ngikutin tuh. Tahu udah sampai ke tempat tinggal saya yaitu jenazah. Bawa pulang ke Jawa Om. Saya ikut gotong mobil. Karena kan makin sore banjir makin surut Om. Tadinya seleher tinggal sedengkul. Masih bisa lewat lah gitu. Kayaknya kalau seingat saya tuh banjir paling lama nginepnya tuh Om. Maksudnya nginep airnya. Sampai 2 harian gitu. Biasanya sehari surut. Itu kayaknya 2 hari apa 3 hari gitu baru surut. Terus saya ikut tuh Om, gotong jenazah itu. Saya baru tahu kalau itu ternyata temennya yang ditemuin. Bawa ke sana Jawa Tengah. Ke ambulan. Kan waktu kejadian posisi dia mau berangkat kerja kan. Ternyata nggak sampai kan. Karena ada musibah itu. Orang itu nggak ada yang tahu tuh Bang Jamal. Orang teman-teman kerjanya. Banjir, siapa yang mau ngabarin? Ya kan? Posisi banjir Jakarta itu 2016 termasuk gede Bang Jamal. Datang tuh hari ketiga. Teman-temannya dia.
yang lagi pada bangun gedung situ. Hari ketiga banjir udah surut, udah kering, cuman tinggal kotor-kotoran di rumah-rumah aja yang masih ada. Hanya pertama ke kontrakan si yang orang Jawa, dikunci, gembok, nggak ada. Akhirnya ke rumah almarhum yang satu nih. Ketemu sama ibunya sore-sore, kan orang proyek pulangnya sore kan. Assalamualaikum. Kaget, dikirain pada mau takziah Bang Jamal. Kirain si ibu ini datang 3 orang perwakilan mau takziah nih dari pihak ini. Ternyata enggak Bang Jamal. Tanya, kok anak ibu kerja setengah hari doang? Hah? Kerja pagi datang, setengah hari, setengah harinya hilang. Domel udah nama mandor katanya, mandor negor. Bilangin no situ katanya, jangan begitu kalau kerja katanya. Setengah hari kabur katanya. Datang tuh 3 orang ke rumahnya, mau nasehatin anaknya si ini. Iya. Jangan gitu kalau kerja, ke sore yang full katanya. Ya udah meninggal. Baru cerita kaget dia. Teman-teman dia pada kaget. Ya kaget lah. 3 hari yang lalu nggak ada ngabarin katanya. Nggak ada bu, nggak ada ngasih tahu katanya. Nggak taunya anak ibu masuk tapi setengah hari. Gak ada ngabarin itu mungkin lagi itu juga kan ya Bang ya? Iya, banyak yang ngungsi segala macam. Crowded lah. Lagi crowded, nyari juga ada apa BPBD, tim SAR segala repot lah ibaratnya mau. Bener. Tahun itu juga handphone kayaknya masih jarang yang Android dah di waktu zaman itu 2016. Maksudnya belum kita orang di situ masih jarang yang punya gitu mah. Paling Nokia yang kayak gitu aja dulu waktu itu. Si tanda tanya nih Om, tinggal yang satu kan yang tetangga belum. Iya. Gimana ya nasibnya? Tapi saya udah maaf gitu. Kalau dia aja nggak ketolong gimana yang satu gitu Om ya. Udah pasrah lah ibaratnya gitu. Mancing tuh sampai tetep. Habis gotong jenazah ke mobil. Habis maghrib. Terus nunggu azan isya habis sholat. Balik lagi saya mancing. Bener bawa karung kosong lagi yang mau alat pancing. Beneran. Masih banjir itu ya? Masih. Unik. Dan biasa sendirian. Iya. Ada teman yang saya ajak. Ayo nemenin. Gua takut nih. Yang satu belum ketemu. Bilang gitu sama teman saya. Ya, siapa tahu ntar kita ke sono ketemu di sono. Saya bilang gitu. Dia sambil bercanda aja dah. Om Jamal. Biasa aja. Emang di situ juga tempatnya favorit saya gitu. Nggak pindah-pindah di situ aja. Di belakang bangunan bersejarah itu. Di Muara itu kan pertemuan 2 sungai. Udah sampai situ jam 8 kalau nggak salah. Saya berangkat setelah selesai sholat isya. Sampai situ jam 8-an lah. Udah biasa aja mancing. Datang tuh Om. Nenek-nenek. Potongannya sih biasa. Ibu-ibu umur 60-an lah. Tadinya saya nggak nyangka kalau dia seorang paranormal gitu. Saya pikir ibu-ibu biasa gitu. Kan saya mancing, belakang saya kan tembok nih Om. Jadi di sini ada atas gitu. Jadi orang bisa ngelihat saya mancing dari belakang saya gitu Om. Iya. Saya nengok, ngapain tuh ibu-ibu? Kan terang tuh Om. Ada lampu penerangan buat jalan bangunan bersejarah itu di belakang. Ngapain tuh ibu? Tadinya saya takut. Jangan setan tuh. Ya kan jarang-jarang Om ada ibu-ibu ngeliat saya mancing malam. Ya kan walaupun masih jam 8-an. Tumben-tumbenan ada ibu-ibu ya. Nah, panggil tuh dia, "Bang, kalau mau ke situ lewat mana?" "Ibu mau ke sini," saya bilang gitu. Saya belum tahu dia kalau dia ternyata nenek-nenek. Orang dandanan ibu-ibu aja kan. Ternyata udah umur 70-an, 60-an lebih lah. "Kalau mau ke situ lewat mana?" Saya bantuin Om, saya samperin namanya orang tua ya. "Mau ngapain Bu kesini?" "Mau nemenin abang mancing." Wah, serem banget nih. Dalam hati saya ada sialnya juga sih. Kalau yang masih muda boleh Om ya nemenin. Ini udah ibu-ibu loh. Saya belum tahu tuh tetap bercandain aja. Misalnya orang yang suka bercanda gitu. "Masih banjir nih Bu." Saya bilang itu lagi, "Ngapain nontonnya dari atas?" Saya bilang gitu kan. Kalau mau nonton mancing. "Enggak, saya mau nyari yang itu. Yang tadi kecebur." "Oh, Bu dari mana?" "Ya nggak usah tahu." "Oh ya udah. Ceburnya di mana Bang?" kata dia. "Kalau keceburnya bukan di sini Bu. Ceburnya kan di sono." Saya bilang gitu. Saya unjukin tuh Bang Jamal. Dari tempat saya duduk itu sebelah sono belok ke kiri lagi Bu.
Oh, yang di sana dekat rumahnya, iya. Terus abang di sini tadi pagi? Iyalah, tiap malam saya di sini sampai tadi pagi saya bilang. Tuh, manyutnya di situ, di situ, di situ, terakhir di sana. Kalau ke sana lewat mana bang? Kayak tempat tadi ibu berdiri, jalan lagi ke sana. Oh ya, saya ke sana ya. Ya udah terserah bu, saya bilang gitu. Ibu kesini sama siapa bu? Kok nyampe ke sini? Ada yang nganterin pakai motor, mungkin pihak keluarga si itu kali ya. Udah aja. Kesana tuh Om Jamal dia. Udah saya mancing aja. Terus nggak lama dia balik lagi. Bang, saya ke situ lagi. Saya tolongin lagi. Cuma saya risih nih Bang Jamal, jadinya ya kan. Udah dapat ikan tuh, udah saya udah dapat 2 biji kan lele. Ah, risih nih jadinya. Ibu siapa sih bu? Saya bilang gitu kayak penasaran nih. Ibu siapa sih nih sebenarnya? Saya bilang gitu kan. Ya enggak udah, abang mancing aja. Yaudah saya geser dah. Saya geseran tuh jarak 5 meteran tuh, Iya. mah. Udah saya konsen aja mancing. Saya udah nggak pikirin dah tuh. Saya pikir orang dia datang juga ada yang nganterin ya Bang Jamal ya. Saya jadi nggak puas-puas lagi. Udah aja. Gak tahu dia ngapain tuh Bang Jamal. Tahu-tahu dari dalam air itu terang. Ini warnanya warna terang begini. Warna oranye. Kayak di center dari dalam. Ya otomatis kan jadi nggak fokus ke depan saya nih. Oh, terang apaan tuh sih bilang. Apa yang nyalain lampu dari dalam tuh sih. Dia juga bingung. Kok dari dalam air ada lampu? Ya kan? Aneh punya mah. Di depan ibu-ibu itu. Gimana caranya nih? Yang tadinya saya merasa risih sama ibu-ibu itu, saya jadi yang nyamperin. Bu, ngapain bu? Abang lihat aja. Ya udah saya liatin aja bang sambil jongkok gini. Nah cahayanya jalan bang. Percaya nggak percaya itu cahaya jalan lama-lama ke tengah sungai. Mungkin buat sambil nyari korban dengan caranya dia kali ya. Nggak ada. Kelihatan tuh dasar sungai itu kelihatan pakai cahaya itu. Padahal dia nggak megang apa-apa loh bang. Dia ngapain bang? Komat kamit doang. Saya sampai sekarang aja masih bingung. Aneh tapi nyata. Nggak tahu ya kalau itu dibilang mistis atau gimana saya nggak ngerti lah. Pokoknya itu yang saya lihat. Nggak ada banget tuh. Ibu nyari apa sih sebenarnya? Sampai bilang nggak ada. Iya maksudnya si itu yang tadi cebur. Ya, emang nggak ada. Bukan saya bilang bu terakhir saya lihat di sana udah nganyut. Masa ibu cari di situ, ibu center lagi di situ. Saya bilangnya center tuh Bang Jamal. Masa ibu nggak percaya. Saya ngapain bohong bu? Itu tetangga saya juga. Masa saya bilang korbannya ada di situ, terus saya unjukin di sana. Tadi aja sama polisi saya bilang di sana. Ya bener emang nggak ada di sini kata dia gitu. Bermodal cahaya itu emang nggak ada Jamal di situ korbannya. Hilang tuh cahayanya. Pas dia bilang ya ternyata emang nggak ada ya. Udah hilang aja. Gelap aja biasa lagi. Gelap bener-bener gelap. Kayak sehari-hari saya mancing malam aja suasana gelap lagi. Yang terang dari belakang saya aja lampu bangunan bersejarah itu. Udah bu, puas saya bilang gitu kan. Udah nih mau balik lagi. Saya mau lihat abang mancing. Enggak bu, saya malah risih, saya bilang gitu. Iya. Ngerokok juga loh, Bang Jamal. Oh dia. Ibu-ibu itu, cuman ngerokoknya baunya menyan. Saya nggak tahu ngerokok, ya? Kretek tuh ya. Kayaknya rokok ini adalah lisong itu. Oh, oke. Bau menyan nih nenek-nenek dalam hati saya. Aduh, ini mau dibilang apes apa enggak ya dalam keadaan kayak gini maksud saya nih. Udah deh bang, itu menjelang jam 9-an atau lewat sedikit dia pergi tuh akhirnya pulang. Saya naikin lagi ke atas, saya tolongin lagi jalan ke atas. Kayaknya emang ada yang nganterin kayaknya, cuma saya nggak ngeliat orang yang nganterin karena saya nggak sampai naik ke atas. Udah aja mancing tetap biasa Jamal. Menjelang subuh kan ada orang-orang ngaji tuh, suara orang ngaji, pemberitahuan kalau sebentar lagi mau azan subuh. Saya biasa pulang tuh. Itu. Kali ini pulang ya? Pulang. Karena emang air udah surut, bersihin rumah, upur lumpur.
Masih bolos itu kerja 5 hari kalau nggak salah itu bolos kerja. Padahal belum lama itu jadi pasukan ini. Pasukan udah. Kalau dibilang serem sih nggak serem ya itu. Cuman saya merasa aneh aja. Kok bisa ya manusia bikin terang dari dalam air? Hebat banget gitu. Udah dipastiin bukan dari atas, Bang? Bukan lah. Dari bawah ya? Dari bawah. Sampai ke tengah jalan gitu caranya. Wah hebat nih. Saya juga salut. Wah hebat nih ibu-ibu gitu. Hebat bener. Ternyata besok saya juga baru tahu. Pas pulang subuh itu. Ketemu udah kan sama pihak keluarganya. Ternyata saya juga baru tahu bahwa dia juga emang bantuin nyari. Ini saya lupa nih. Sebelum nenek-nenek itu ada 2 orang juga. Paranormal juga. Tapi orang lokal. Sekitar tempat tinggal. Masih muda. Pantaran kita gini Bang. Iya, kita masih muda juga. Masih ya. muda. Sore dia. Turun ke kali. Pakai gerakan-gerakan pakai sorban. Jadi apa tuh sungai itu disabet-sabetin pakai sorban. Akhirnya dia yang celeng sendiri. Celeng kayak gimana Bang? Pusing sendiri gimana sih? Namanya orang muter-muter gitu Bang Jamal. Ketemu kagak. Almarhumnya. Beneran ngapain sebohong orang. Dia nanya sama saya kan karena saya yang tahu kan terakhir titiknya. Di sini nih. Bang saya bilang gitu. Terakhir. Di sini udah lo naik lagi sana katanya. Mancing aja lagi. Masih sore kalau itu kejadiannya. Ya udah saya liatin aja dari atas tembok. Ngapain orang 2 orang saling gimana sih kayak orang saling menyalurkan tenaga dalam gitu gerakan-gerakannya. Yang ada juga dua-duanya kompak lah nih orang saya bilang. Orang dari atas saya udah lucu gitu ngeliatnya. Kebayang. Lu mau pakai cara apa nggak bakal ketemu di situ, orang udah nganyut. Gua aja yang bela-belain diikat sama tambang pakai traktor nggak bisa nyari begini-gini. Ini yang pakai gerakan-gerakan begitu bukan ngeremehin Bang Jamal ya, bukan. Namanya orang usaha ya saya hargain juga. Cuman kayaknya nggak masuk akal caranya begini. Bukan begini cara lu kalau mau nolong orang gitu, bukan kayak gitulah gerakannya gitu. Gerakannya gimana? Ini pakai tangan sorbannya. Iya. Pertama ya saling menyalurkan tenaga dalam lagi nih. Ada yang dari punggung juga. 2 orang itu. Ya nggak tahu dah pokoknya begitu dah gerakannya. Terus sorbannya dikepret-kepretin disabet-sabetin ke air. Akhirnya challenge sendiri tuh dua-duanya. Aduh, saya bilang. Udah naik dalam keadaan basah kuyup, saya ketawa dari atas. Aduh. Cuman abis kan saya kalau mancing tuh Bang Jamal ngelewatin rumah korban ya. Namanya melipir lewat pinggir sungai. Kan rumah korban itu kan emang adanya di pinggir sungai. Nah, saya mampir tuh sambil nanya. Mbak, tadi 2 orang disuruh. Enggak sih, nggak mau nolong katanya. Kalau bayar jangan mau Mbak. Dia bilang gitu. Palsu tuh, saya gituin aja. Emang lo unjukin tadi? Iya. Apaan di-challenge sendiri di kali. Dia bilang gitu. Enggak kok, dia cuma gua kasih rokok doang. Ya udah kalau dia minta duit jangan. Saya kesian Bang Jamal. Iya. Dalam keadaan orang musibah dimanfaatin. Betul. Saya nggak mau kayak gitu. Oh, kemana lu? Mancing lagi. Nah, bilangin ya, cerita ya kalau ketemu anak gue kata dia gitu. Iya, pasti. Kan saya selalu Al-Fatihah terus Bang Jamal. Habis semenjak kejadian itu tiap mancing Al-Fatihahin buat si korban, Al-Fatihah. Mudah-mudahan ketemu berbentuk apa kek, tunjuk apa kek gitu kan. Iya. Nah, hampir tuh habis mampir saya balik ke tempat mancing tuh. Cuman air udah surut Bang Jamal. Udah normal, sungainya udah normal. Nggak banjir kayak udah tinggal sampah-sampah lah. Cuman belum kering aja. Datang lagi anak muda di bolan pesantren. Ini juga normal. Wah, sakti nih.
Sama nongolnya juga di belakang saya dari tempat ibu-ibu yang kemarin itu emang jalan satu-satunya lewat situ. Iya, iya. Kalau dari sebelah sana ya, kan ada 2 jalan tuh Bang Jamal. Dari tempat saya biasa atau dari yang bisa buat naik motor. Nah, naik motor ini munculnya di belakang saya. Turun, Bang, situ lewat mana Bang? Sini, saya bilang. Karena dia masih muda, cuman saya unjuk-unjukin aja gitu Bang Jamal. Nggak usah saya tolong lah, ibaratnya cuman saya tolong unjukin jalan. Oh, lewat sini nih, gini. Nyamperin tuh ke saya. Kenalan sama saya. Ngomongnya masih medok sih, masih Jawa gitu. Saya dari ini banget, bilangnya sih masih family si keluarga si korban gitu. Tapi dari ini Bang Jamal, dari pihak yang orang Jawa Tengah itu, yang jenazahnya udah dibawa. Oh, iya. Jadi mungkin dia mau nolong nemuin yang satunya lagi. Karena dia kan udah ketemu tuh saudaranya dia tuh. Karena gimana sih, karena solidaritas lah atau gimana, saya nggak ngerti gitu. Oh, saya bilang, ya udah, duduk aja sini. Ini ya Bang namanya Muara nih. Iya, saya bilang itu. Kalau ini sebutannya kali apa Bang? Ini kali Mampang. Yang Bang? Kali Kerukut. Ini Muara. Abang tiap malam juga. Dia juga heran punya mau. Abang berani banget nih mancing. Ya orang saya lahir di sini, ya gimana saya lahir kecil gede di sini. Bukan masalah berani sih, udah terbiasa. Kemudian boleh Bang, boleh merokok bareng, ngopi bareng itu banyak. Mulai komat kamit. Wah, saya udah gerah tuh pokoknya kalau ngelihat pengalaman pertama kemarin itu. Saya ingat, jadi ya udah mulai komat kamit. Saya tanpa permisi saya geser aja dikit. Saya geser nggak jauh biar dia nggak tersinggung. Bentar ya Bang, saya pindah dulu nih, pindahin alat pancing. Geser ke sana, sebelah sana mancing. Iya Bang, nggak apa-apa kata dia. Biasa tuh punya Mas, gini ngarang mulutnya komat kamit. Saya tahu dia komat kamit karena bergerak pipinya. Kayaknya masih di sini nih. Kedengeran sama saya karena nggak jauh, paling 3 meter jaraknya dari sampingan namanya. Saya berdiri langsung. Apaan nih Mas, masih di sini? Si itu katanya, nggak mungkin. Masih di sini gimana? Orang terakhir di sana. Mana saya yang lihat? Enggak, masih di sini. Ya wis, kayak gituin. Kan keyakinan orang nggak bisa dipaksain. Kalau situ yakin kayak gitu, ya saya yakin dengan keyakinan saya itu. Udah. Komat kami. Lama tuh Bang Jamal. Menjelang jam 11 nyerah dia. 11 malam nyerah dia. Ternyata emang nggak di sini ya Bang. Au ah. Au ah, bilang gitu aja. Kan dari awal saya udah bilang di sono terakhir. Bilang. Terus akhirnya saya ngomong tuh Bang Jamal sama dia. Akhirnya saya ngomong bener. Mas, tahu nggak? Tadi sore ada yang lebih stres dari ente. Saya bilang. Maksudnya? Saya mau ceritain takut ente tersinggung. Saya bilang gitu. Mau pakai sorban loh. Saya bilang gitu. Dia kan nggak pakai sorban nih. Walaupun dia ngakunya jebolan pesantren. Mas kan dia nggak bawa sorban, yang tadi pakai sorban lu sore sampai celeng sendiri di tengah kali. Beneran celeng menyamai itu yang sore itu. Iya. Dia diam aja. Tapi saya juga pas dia mau pamitan pulang saya juga bilang minta maaf kalau ada ucapan saya yang singgung, tapi tujuan saya bercanda, dia bilang gitu. Kesinggung sih Bang itu Bang. Kesinggung. Enggak bercanda. Ya, lanjut. Tapi kan saya emang begitu aja. Iya, apa adanya ya. Apa adanya aja ngomong. Iya Bang, ya udah Bang dan nggak ada di sini, ya udah. Emang Mas pulang kemana? Situ tempat yang itu almarhum. Oh ya. Tahu kan jalannya, tahu. Kesini naik kapan? Jalan saya lewat yang sebelah sana. Oh iya bisa, saya bilang. Kalau kemarin nggak bisa Mas, masih banyak sampah di jembatannya, saya bilang gitu. Pulang itu dia jam 11. Udah saya jadi senang lagi Jamal, asik sendiri lagi mancing. Saya senang begitu Jamal, nggak keganggu sama orang-orang begitu, walaupun tujuannya baik gitu. Iya. Tapi maksud saya tujuannya baik, kita pakai logika dulu lah. Betul ya kan? Banget, betul. Bener kan? Betul. Ya kayak gimana sih Bang Jamal? Menurut paranormal, ini menurut logika. Kalau yang logika dengan mata kepala saya bilang saya terakhir lihat di sini, sedangkan dia berdasarkan ilmu yang kayak gitu dia bilang masih ada di sini. Yang kayak gini kan nggak masuk akal sama saya. Iya, masa dia balik lagi gitu kan ya? Nah, buktinya yang satu ketemunya di pintu air. Iya. Kalau mau dua-duanya di sini lah. Bener Bang Jamal? Bener. Yang satu udah ketemu tapi di sana. Nggak mungkin lah dia bilang gitu.
yang saya nggak bisa runtutin Bang Jamal, rentetan kejadiannya itu malam-malam hari keberapanya itu si paranormal itu datang lagi gitu. Saya nggak inget itu. Nggak Yang apa-apa. jelas ada beberapa kali gitu. Mm-mm, mm-mm. Terakhir ada ya bapak-bapak tapi menjelang kakek-kakek lah ibaratnya. Kalau ini enak orangnya, sakti Bang Jamal. Sakti nih. Sakti. Oke, kayak gimana nih saktinya nih? Sama, muncul juga dari belakang. Pakai baju apa nih Bang Jamal yang kalau dibilang baju kemeja warna hitam tapi kayak koko, pangsi ya. Iya. Kayak Iya, sebutannya itu iya, aja deh. sebaju pangsi lah. Baju jawara zaman dulu warna hitam ya. Oh. Bawaannya hitam gitu. Celana gantung segini warna hitam. Nyamperin saya juga tuh. Assalamualaikum tuh dia juga. Saya bilang waalaikumsalam. Tahu kayaknya udah dikasih tahu kalau di situ pasti ada saya gitu. Kayaknya emang dari rumah dia udah dikasih tahu. Bang Heru ya? Oh iya Pak. Monggo Pak, saya bilang. Numpang duduk ya. Saya nggak tahu tuh pokoknya dia bilang numpang duduk kan. Numpang duduk ya. Oh iya Pak, duduk. Pikir mau ikut mancing nih. Apalagi mau nonton orang mancing. Dia belum tahu sebenarnya mal kalau dia ini. Cuman dia sopan, numpang duduk ya, Bang. Iya Pak, silakan monggo. Dia bilang, ini rokok Pak, ini kopi kan saya bawa tuh pokoknya mal kalau mancing malam. Enggak, saya cuman pengen denger cerita Abang. Yang kemarin Pak, iya. Emang siapa Pak? Bapak dari mana? Kebetulan dia ngakunya masih anggaplah kakeknya si tetangga saya ini. Oh, ya wis Pak, saya ceritain. Sama nih Bang Jamal kayak tadi ceritain. Saya taunya kejadiannya udah dari situ Pak tuh, dari situ ke arah saya sini. Tapi dia belok karena dia nggak dengerin petunjuk saya. Terus terakhir di mana Bang? Sana yuk, ayo saya anterin tuh Bang Jamal. Karena dia sopan dari awalnya. Ya, saya anterin ya. Gitu masih sore Bang Jamal, masih 8:30 lah. Masih sore lah, jadi saya belum terlalu ngoyo buat nyari ikan gitu, buat mancing. Ya udah Pak ya Pak, anterin saya naik ke atas. Tunjukin, tuh Pak sebelah itu. Tuh traktornya tuh yang saya pakai mintain tolong. Tuh masih ada, tanya tuh supirnya masih ada. Masih ada banyak. Jadi kan kalau yang betulin jalanan itu ngoperasiin traktornya malam. Iya. Ya kan biasanya kayak gitu. Pak, ingat nggak yang saya minta tolong? Oh iya, nih Mas ini kemarin tuh. Percaya kan Pak tuh? Oh iya. Saya di situ almarhum terakhir saya bilang gitu. Tapi sepanjang jalan dia komat-komat itu Bang Jamal. Mulutnya. Tapi saya berpikirnya dia Islami banget. Karena selalu ngucap gini, Masya Allah, Astagfirullah gitu. Ada ucapan kayak gitu. Jadi saya berpikir wah Islami banget nih orang. Ibaratnya kalau mau dibilang orang pintar jalur putih lah gitu. Balik lagi tuh. Ayo balik lagi ke tempat abang mancing. Saya ceritain tuh Bang Jamal, kemarin ada ibu-ibu ini, ada 2 orang somplak, terus ada yang jebolan pesantren. Saya ceritain akhirnya sama kakak ini. Yang saya heran gini Bang Jamal, kan saya belum cerita tentang kondisi lingkungan situ ya. Saya juga yakin keluarga almarhum juga nggak cerita tentang masa lalu lingkungan situ. Dia nunjuk gini di depan saya. Ada bangunan Bang Jamal dulu. Ada pemakaman tapi dipindahin seluruhnya. Bang, itu dulu pemakaman ya? Kok Bapak tahu? Itu orang masih ada yang ketinggalan. Gimana caranya dia ngelihat ada yang ketinggalan, ya kan? Tapi benar Jamal, itu sih dari pemakaman dulu. Jadi pada dipindahin semua. Jadi perumahan orang mansion, jadi mansion ya kan? Tanah segitu luasnya berharga hektar cuma jadi 8 rumah. Gede apa satu rumahnya coba? Cuma mayoritas tanah kuburan. Masih ada tuh yang ketinggalan. Ya pastilah Pak. Cuman kok Bapak tahu? Nggak usah heran kalau saya tahu. Sampai bilang gini juga, sekaligus memuji. Saya jarang loh nemuin muara sungai yang ada pemakamannya. Baru ini doang. Tapi ini kan udah bekas pemakaman. Tapi kan dulunya pernah ada pemakaman. Jarang kata dia Bang Jamal. Jadi wajar kalau di sini banyak ikannya, terus termasuk dibilang bahasa Jawanya wingit ya, angker gitu. Coba saya tahu dari dulu ya kata dia. Lalu berguru kemari bilangnya semedi di sini. Pak, saya tiap malam di sini nggak mau semedi Pak, dengan mancing sih. Saya sama teman-teman dipanggil Sunan Kalijaga banyak karena di pinggir kali.
Cuman nggak punya tongkat aja. Bawanya pancingan. Ya? Pancing. Terus Udah. ngapain nih dia nih? Terus kalau yang kemarin pada bilang gimana bang? Katanya. Maksudnya yang paranormal itu. Pada yakinnya di sini, Pade. Menurut abang gimana? Ya kalau saya nggak yakin lah. Orang terakhir si almarhum di situ, terus yang satu udah ketemu di pintu air sana. Ya nggak mungkin lah pas sudah nganyut. Iya, tapi kan orang ikhtiar. Petunjuk kan macam-macam. Ada yang dikasih petunjuknya salah, ada yang dikasih petunjuk benar. Nah sekarang menurut Pade, dapat petunjuk gimana? Nggak bener kata abang kok, udah nggak ada di sini katanya. Oh, udah, tolong bilangin juga nanti ke orang tuanya. Selama ini kan mitosnya kalau yang nganyut katanya ditahan di Muara situ banyak. Tolong bilangin ya Pak, yakinin orang tuanya bahwa almarhum udah nggak ada di sini. Pakai logika aja lah gitu. Jangan sampai disalahgunain sama yang kesian sih bilang gitu. Iya bang, ya, dia pasti percaya kok sama saya. Alhamdulillah Pak. Nemenin saya tuh ya Bang, tapi sampai menjelang jam 12 pamit pulang. Katanya mau wirid lah atau apa, saya nggak ngerti bahasanya, ke rumah si korban. Tahlilan ke-7 tuh saya baru ikut. Bukan ikut terlibat, tapi ikut bantuin aja lah gitu. Soalnya kan emang gimana ya, emang fokusnya ke mancing aja sih. Iya. Fokusnya ke mancing aja gitu. Nah ya tahlilan nggak datang, tapi ada yang nganterin makanan ke tempat saya mancing. Pihak keluarga ini dibagi saya makanan tahlilan. Tetap tuh Bang Jamal, saya nguatin ibunya kan, sabar ya gitu. Itu belum ketemu juga, saya juga pikiran tuh Bang Jamal, kok belum ketemu ya, kok nggak ada berita. Itu nyari tetap Bang Jamal, tiap hari selama 7 hari tim SAR ada 1 perahu, 2 perahu, ada tetap nyari. Cuman saya nggak ikut aja, karena saya siangnya kan tidur. Karena malam begadang mancing, siangnya tidur, bangun-bangun zuhur. Udah, saya tuh denger tim SAR tetap nyari, nggak ketemu. Dalam hati kecil saya juga sedih, aduh kesian banget sampai sekarang belum ketemu. Gitu. Kalau mau lolos dari pintu air nggak mungkin, soalnya ada besi-besi begini. Iya, rapet besi. Iya, orang sampah aja pada numpuk di situ, nggak mungkin lolos. Mesti temennya ketemu. Lama-lama ada berapa kali juga, cuman pihak keluarga saya giniin, udahlah tolak aja kalau ada yang berusaha ngaku-ngaku itu, tolak aja saya bilang. Udah serahin nama Allah aja lah, ntar kalau waktunya ketemu kok di pintu air kayak yang satu, bilang gitu Bang Jamal ke orang tuanya. Takutnya kita udah musibah, kita lagi masih sedih dimanfaatin. Saya nggak terima doang ya Bang Jamal, apalagi sampai diduitin gitu kan. Ya udah berjalan normal tuh Bang Jamal, saya udah mulai kerja lagi. 5 hari kalau nggak salah saya bolos tuh, karena saking banyaknya ikan. Ibunya belum kerja tuh. Ibu satu kerjaan sama saya. Satu lingkungan kerja sama saya. Ibunya belum kerja tuh, dikasih cuti lah. Mungkin 2 minggu kali nggak kerja itu dia. Cuman saya tiap pulang kerja mampir nyemangatin. Sabar ya Mbak, dia bilang sabar ya Mbak. Ada satu siang gitu, karena saya mancing malam, pulang subuh, tidur tuh Bang Jamal, habis sembahyang subuh. Menjelang zuhur biasa saya bangun, cuman mimpi tuh. Saya lupa kejadiannya, tempatnya di mana. Tapi saya tahu, ini kalau nggak salah, saya punya saudara, masih di aliran sungai itu, tapi bukan di situ Bang Jamal. Ngerti nggak? Aliran sungai itu kan panjang tuh. Nah, saya punya saudara di sepanjang aliran sungai itu, tapi di daerah Bendungan Hilir, Bang Jamal. Nah, saya mimpinya ke lokasinya itu. Oke. Di mimpi itu ya, di mimpi itu tuh, saya lokasinya di situ gitu. Saya bilang sama ibu saya, Mak, si Uwa ini masih hidup nggak sih? Ada, cuman tinggal yang laki katanya. Emang apa? Kok gue mimpi itu ya? Jangan-jangan dia di situ, Mak. Maksudnya si korban nih. Jangan-jangan dia nyangkut situ, Mak. Kan ada jembatan juga, Om. Sungainya sama tempat saya. Sama, sungainya masih sungai itu juga. Cuman di daerah Bendungan Hilir. Ya udah, ntar gue telepon, gue tanyain katanya.
Sambil ceritain mah ada kejadian gini, saya bilang gitu, ada kejadian tetangga yang ini om. Iya dah, teleponan tuh om, ibu saya sama saudara, suami istri yang di Bendungan Hilir itu, ceritain mimpi saya gini. Datang om, besokannya bawa celana, celana pendek, nyangkut di, kan kalau jembatan kan di jembatan ya om, jembatan di atas sungai, di bawahnya kan ada tiang-tiang, kalau jembatan kan, nyangkut di situ celana bola. Ternyata punya almarhum om. Serius? Sama dengan ya, yang dianterin ke rumah saya, ke rumah ibu saya. Cing, manggilnya Cing ya. Ini nemu celana ini nyangkut di jembatan, punya dia apa bukan katanya. Kan saudara saya nggak tahu om yang meninggal itu kayak gimana, ya kan, laki atau perempuan, atau ceritain sosoknya kayak apa, tampangnya kayak gimana, pakai baju apa. Cuman nemu celana ini Cing katanya. Dia juga ngorek nyangkut di tiang jembatan katanya. Kasih ke saya pulang kerja om jam 3 sore. Lalu nih dibawain mewah. Apaan nih mak? Kayaknya kenal dah. Emang saya yakin om, ini celana pernah dipakai sama dia nih, cuman saya lupa kapan gitu, waktu semasa hidupnya. Karena emang akrab om. Ya, walaupun dia umurnya 20-an di bawah 25-an gitu, tapi sering lah gitu. Karena saya akrab sama orang tuanya. Saya udah feeling nih kayaknya celana dia kan. Mas saya pulang kerja saya biasa dah, mandi dulu, sembahyang asar dulu. Baru ke rumah itu. Tahu menjelang maghrib atau setelah maghrib ya, saya anterin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nyari cara nih om, gimana ya nyampein benda ini nih, pakai bahasanya gimana ya? Ngomongnya di dalam dah, saya bilang. Ngapain sih lo? Si duit ya? Duit, gajian juga belum nih bang. Nih dah. Ini saya bawa kresek nih om hitam. Itu apaan? Ini yang gue mau kasih lihat. Ini punya dia bukan bang? Ini bang. Ditubruk sama emaknya. Jatuh saya ke jengkang, orang emaknya waktu itu badannya gemuk, saya kurus. Jengkang saya kayak di Smackdown. Aduh, apaan nih? Lu nemu di mana lu? Jadi kayak orang kaget, emosi tapi sedih gitu kan, gimana sih? Paham. Lu nemu di mana lu? Ini bener nggak? Iya ini yang terakhir dipakai. Astagfirullah, itu juga kaget om. Astagfirullahaladzim, kok bisa gini ya? Lu ketemu di mana? Mbak kan tahu, saudaranya mama ada yang tinggal di Bendungan Hilir. Iya gue tahu, malu pernah cerita. Nah ini dibawain tadi. Enggak gimana ceritanya? Si ceritain tuh om sama mimpi itu kan. Nyambung itu mama teleponan, minta tolong. Sambil nanya-nanya sama warga situ, ada yang nggak lihat orang nganyut. Akhirnya nemu celana ini di bawah jembatan, nyangkut di tiang. Itu berapa hari setelah korban meninggal tuh? 2 mingguan tuh. 2 mingguan ditemuin celana itu. Oke. Celana klub bola Chelsea. Tapi tadi kan Bang Heru bilang kalau dia almarhum itu lagi berangkat kerja. Iya kan, pakai celana. Kan kalau apa namanya? Kalau nyebrangin banjir kan nggak mungkin pakai celana rapi. Kayak celana pendek. Jadi seragamnya dibuntel sama plastik tuh, ditaruh di pala gitu loh. Jadi dia tetap dari rumah tetap celana pendek. Benernya dilarang kerja dia waktu itu. Udah nggak usah kerja, banjir, izin aja. Tapi dia tetap sayang mak, dipotongnya gede. Balik lagi nih om ke celananya tadi. Bener om, nyambung. Nemu di mana? Di sana udah seperti tadi cerita. Orangnya nggak tahu, orangnya cuma dianterin begini doang. Saya bilang udah deh jangan sedih, udah nih. Katanya sih om, saya nggak tahu sih proses selanjutnya celana itu diapain, tapi saya dengar celananya tetap dibungkus lagi sama kain kapan, dibuang lagi ke sungai itu. Coba dibacain Al-Fatihah atau apa, dibungkus lagi sama kain kapan, dibuang lagi. Prosesnya kayak gitu, cuman saya nggak tahu kapan prosesnya itu, saya nggak tahu. Terus ditemuin lagi sama? Enggak. Saya temuin lagi sama aja. Nggak kelar kita ceritanya jadinya. Menjelang 40 hari nih. Ini saya juga kayaknya pertama kali dah saya dengar suara ya, kesenian tradisional ini selama saya mancing malam ya om ya. Di situ suara musik om, gamelan dari dalam air. Hah? Bingung kan?
jam 1-an, pokoknya jam 12 lewat ya. Mm-mm. Siapa ya yang nyetel musik begini? Kan di situ ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 rumah di pinggir sungai itu tuh. Kontrakan gitu. Siapa yang nyetel ginian malam-malam? Kurang kerjaan yang bikin merinding. Yang bikin merinding om. Mm-mm. Lagunya lagu yang ini lagi yang serem, yang suka di film-film horor tuh. Mm-mm. Tapi musiknya musik gamelan. Jelas itu ya. Iya. Saya belum pernah denger om selama saya mancing. Kaget juga tuh saya. Penasaran saya naik ke atas tuh. Dengerin pintu yang pertama kontrakan. Gak ada musiknya. Ada lagi. Enggak juga. Basonnya juga nggak ada yang nyetel nih berarti. Ini dari mana nih suara? Saya gulung alat pancing nih om. Saya ke atasin dulu. Ikan saya angkat dulu. Saya jeblosin kaki gitu ke air sungai sedikit. Saya giniin kuping om. Bener dari dalam. Kuping saya sentuhin sama air sungai. Dari dalam. Jelas. Kedengeran dari dalam. Dari dalam. Kalau menurut cerita orang dulu ya om, zamannya orang-orang tua sesepuh lah gitu, katanya ada kerajaan di situ di Muara itu. Katanya, tapi saya belum pernah lihat. Seumur-umur hidup saya mancing saya belum pernah lihat ada kerajaan. Katanya ada kerajaan. Terus ada yang main musik kerajaan di dalam. Iya, ada kerajaan siluman katanya. Mm-mm. Kalau saya pikir-pikir nyambungin dari cerita yang saya ketemu paranormal itu ya wajar sih kalau namanya Muara, dulu pernah ada kuburan, ya wajar lah kalau seangker itu. Terus denger kayak gitu gimana bang? Merindingnya lama-lama hilang, biasa aja lagi udah. Masih tetap di situ? Tetap lah. Bunyinya masih? Masih, sampai hilang sendiri menjelang orang azan subuh itu. Lama juga ya? Lama. Tapi lama-lama terbiasa om, yang awalnya merinding gitu. Karena saya nggak ngelihat penampakan, enggak. Dengar kayak gitu aneh memang, tapi saya nggak takut. Awalnya doang merinding gitu dari dalam air. Emang bener merinding om, udah bener merinding. Ih, serem banget dari dalam air gitu. Nggak biasanya gitu om, ada musik ginian. Tapi lama-lama terbiasa lagi karena kalah sama rasa atau niat saya untuk terus mancing. Takut itu kalah. Ah iya, saya nanya tuh sama Ustadz. Nah itu saya taunya itu ada kerajaan dari Ustadz juga. Saya nanya, kan saya pernah belajar ngaji itu, masih ada ustadznya masih hidup sampai sekarang. Saya juga cerita tuh kan sampai sekarang nggak ketemu kan itunya kesian ya ustadz ini kirimin Al-Fatihah aja. Saya cerita tuh masalah suara itu. Kalau kayak gini artinya apaan ya? Katanya Pak Ustadz, di situ emang ada kerajaan dengan musik kayak gitu. Kalau orang Jawa tuh bahasanya ngunduh mantu Bang Jamal. Ngunduh mantu itu kayak apa sih dibilangnya ya? Download mantu. Bro. Iya, download mantu. Bilangnya download mantu. Melola, loadingnya lama. Download mantu di download. Tapi benar Bang Jamal. Ya gitulah. Di situ ada kerajaan, musik itu diperdengarkan atau digunakan pas acara ngunduh mantu gitu. Saya juga nggak tahu ya, nggak nanya detail sih ke ustadznya masalah itu kerajaan apa sih, yang jelas kerajaan jin lah. Kalau secara kasat mata siang-siang nih orang yang normal aja bilangnya serem Bang Jamal. Iya. Tempat itu ya, secara kasat mata nih orang yang normal gitu, bukan yang biasa kayak Bang Jamal main, saya ajak main ke sana. Serem banget sih, pasti bilang begitu. Emang bener serem sih, kalau siang pun pasti bilang kayak gitu. Makanya kalau Pak Ustadz bilang kayak gitu itu, saya baru denger juga itu ngunduh mantu. Lu tanya dah orang-orang ngunduh mantu artinya apaan katanya. Gue yang diceritain kayak gitu turun temurun katanya. Oh kayak gitu. Ustadznya aja belum pernah Bang Jamal main ke situ. Nggak tahu takut, nggak tahu gimana ya. Dia sendiri belum pernah ke situ. Ke tempat saya mancing yang ada suara musik itu. Benar, belum pernah. Cuma dia tahu sejarahnya ya, karena diceritain kali ya, turun temurun. Habis kejadian suara gamelan ini Bang Jamal ada lagi. Ini juga sikonnya juga belum 40 harian almarhum. Jadi kan kalau di tempat tinggal saya itu ada tuh rumah yang pintu belakangnya langsung ke sungai Bang Jamal. Iya. Entah itu digunakan buat buang sampah atau buang saluran gitu kan. Pokoknya pintu belakangnya langsung
Pas buka pintu, sungai gitu langsung. Emang bener. Iya. Oke. Emang bener. Banyak lah di kali-kali Ciliwung juga ada yang kayak gitu. Kalau kita nonton TV di berita. Jam 3 tuh. Namanya ibu-ibu ya Bang Jamal ya. Ibu-ibu pedagang itu, dagang nasi. Masak malam kan. Buang sampah tuh. Hasil dia masak-masak buat dagang paginya. Begitu buka pintu, nggak jadi Bang Jamal dia buang sampah. Kenapa? Ada bayangan putih di sungai belakang rumah. Sungainya sama, tempat saya mancing. Jadi sedangkan saya sendiri sebenarnya nggak ngelihat Bang Jamal. Padahal ada saya kejadiannya di situ. Kata dia bilang ada. Besoknya saya baru tahu tuh kalau dia punya kejadian kayak gitu. Dia buka pintu, ada semacam kalau menurut dia ada binatang putih di atas sungai. Di atas binatang itu ada si almarhum. Katanya dia nih, sepenglihatan dia, makanya dia nggak jadi buang sampah. Ditutup lagi itu pintu masuk. Sakit Bang Jamal, habis itu dia juga habis ngeliat itu sakit ya. Padahal nggak jauh dari rumah dia tuh, saya lagi mancing di situ. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kalau menurut saya ya, nggak ada apa-apa. Saya nggak ngeliat apa-apa gitu. Mungkin emang pada dasarnya begitu kali ya jin ya. Ada yang dikasih lihat, yang ada di situ sendiri pun nggak dikasih lihat. Itu juga bingung. Masa sih? Itu saya diceritain besok paginya Bang Jamal sama ibu saya. Karena ketemu sama ibu-ibu ini nih yang lihat sama-sama ke warung. Malam mau lihat sini, anak lu nggak ada takutnya udah mancing katanya. Gue semalam melihat ini di belakang katanya. Tapi amit-amit ya maaf, ada si ini katanya, ada si korban. Ibu saya negor sama saya, lu malam melihat ini enggak? Pas saya mau berangkat kerja tuh, ngeliat apaan mak? Si empok ini kan ngeliat waktu mau buang sampah. Masa sih? Gua nggak ngeliat apa? Jam berapa? Jam 3-an. Biasa dia kan mau dagang tuh pagi, habis bersihin di sisi sayuran tuh Bang. Nggak jadi dia buang sampah, begitu buka pintu katanya ngeliat ini. Oh, udah. Tapi kesian katanya ada si itu di atasnya. Terus apaan tuh mak kalau yang kayak gitu? Saya malah nanya tuh Bang Jamal sama ibu saya. Itu yang dilihat berarti apaan tuh mak? Emang lu nggak ngerti katanya? Kagak. Orang saya kagak lihat emang. Kata orang-orang tuh yang namanya buaya putih. Oh. Emang masih ada Bang Jamal. Masih ada. Buaya albino. Bukan, siluman. Oke. Kalau masalah ini Bang Jamal ya, sebenarnya saya nggak mau bilang ini gentayangan. Kenapa saya nggak mau bilang gentayangan? Karena memang sehari-harinya semasa hidupnya dulu almarhum memang lewatnya situ, nongkrongnya di situ gitu. Karena waktu semasa hidupnya emang dia di situ gitu loh Bang Jamal. Jadi gini, kalau di tempat tinggalnya tuh Bang Jamal yang namanya warung kopi kan suka aplusan ya. Iya. Aplusan dagang, entah 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Aplusannya ini nggak tahu Bang Jamal kalau si ini udah meninggal. Oke. Nggak tahu kejadian. Almarhum. Iya. Jam 1-an, pokoknya kejadian itu ada satu lagi si warteg juga kayak gitu, tapi kejadian setelah jam 12 malam. Pesan Indomie Bang Jamal. Si almarhum ke warkop. Karena udah kenal kan sama yang Aplus tuh. Aplus udah tahu, tapi nggak tahu kejadiannya. Iya. Tahu kalau si ini mesen Indomie. Bilang Mas, mesen Indomie anterin ke rumah. Anterin ke rumah dia. Orang rumah kan termasuk ibunya, teman saya kan tuh. Tidur lah. Jam 1. Ketok-ketok sama tukang warkop tuh mas nganterin Indomie. Sama saus, sama kecap di nampan. Anterin ke rumah. Siapa yang mesen Mas? Almarhum yang mesen tau nyonya. Kaget dong dia. Ya kaget lah. Ceritain. Dibayar tapi sama ibunya. Sama ibunya almarhum dibayar. Akhirnya dimakan. Sampai pagi nggak tidur tuh ibunya. Habis makan Indomie. Ngewakilin anaknya ibaratnya. Satu lagi warteg. Jadi rumahnya almarhum deretan tuh Bang Jamal. Ada warkop, rumah almarhum,
warteg, ada rumah kontrakan. Ya namanya rumah kontrakan Bang Jamal, nempel-nempel gitu, dempet-dempetan. Kalau yang warteg tuh sering diketok, terus teriak, "Ade, kopi dong," gitu. Dia tiap nutup warung tuh, kejadian Bang Jamal. Tiap nutup warung, jadi dia nutup warung jam 1, jam 2 gitu kan. Nggak jauh dari rumah, cuman beda 2 pintu paling. Dari pintu rumah si almarhum. Tutup warung kan nggak langsung tidur Bang Jamal. Yang punya warung tuh. Beres-beres dulu, udah barang di dalam kan. Ketok tuh. "Pak Ade, teh manis dong. Pak Ade, kopi dong." Bukan nggak ada orang. Bukan nggak ada orang. Kalau orang ngerjain Bang Jamal, itu jalanan depan warteg itu sama depan rumah almarhum itu jalanan lurus aja Bang Jamal. Jadi kalau ada lari atau ngerjain pasti ketahuan. Iya. Nggak mungkin nggak ketahuan. Cuman suara doang mau ketokan, bener diketok. Paling ngadu besoknya tuh yang punya warteg. Anak lu rese nih, mesen kopi, mesen teh malam. Gitu ya Bang Jamal. Cuman nggak marah. Nah, yang punya warteg nggak marah, si ibunya almarhum nanggepinnya juga nggak marah, udah biasa aja lah. Jadi kita memang nganggapnya nggak serem, malah nggak gentayangan, enggak. Kalau menurut orang yang denger mungkin diceritain serem ya gitu, iya pasti ngomongnya gitu, padahal kita biasa aja. Karena untuk gimana punya, untuk hormatin, untuk hargain. Kalau yang kayak gitu tuh jangan ditakutin gitu loh Bang Jamal. Betul. Ada 2 warteg Bang Jamal. Itu satu warteg yang dekat rumahnya ya. Yang satu lagi deket jembatan tempat kejadian perkara. Kan ada warteg. Cuman ini bukan jarang buka kalau saya bilang ya, orangnya mungkin udah kebanyakan duit kali ya. Jadi bukanya semaunya aja. Makanya nama wartegnya Semau Gue. Jadi Semau Gue padahal strategis lokasinya, orang deket jembatan. Iya. Jembatan orang lewat. Itu mesen nasi Bang Jamal. Dibawa pulang tuh piringnya sama nasinya sama almarhum. Ada piringnya sama lauknya sama nasinya masih utuh di rumahnya. Kan di depan kontrakan almarhum tuh rumahnya. Ada mejanya kotak. Segede ini lah bareng juga tapi kotak bentuknya. Ada di situ. Nasi sama masih utuh. Jadi waktu mesen dia almarhum bawa. Dia nggak tahu juga tuh kalau dia udah meninggal karena dia seringan pulang kampungnya. Makanya dibilang warteg Semau Gue, semaunya didagang. Dia juga nggak tahu kejadian itu dia meninggal. Dibawa Bang Jamal dia sama almarhum nasi, lauk, teh tawar, dan beneran ada nasi utuh, dibayar lagi sama emaknya. Kalau logika nggak masuk akal Bang Jamal. Bener. Kalau kita pikirin gitu, akhirnya kita jadi gila sendiri menurut saya Bang. Terus ada lagi yang ini Bang Jamal. Kalau ini termasuk serem sih kalau saya bilang. Awalnya saya ngelihat ya pulang mancing nih. Jadi waktu itu saya pulang mancing nggak sampai subuh. Paling jam 3-an lah. Belum ngaji-ngaji itulah, belum ada suara ngaji-ngaji menjelang ajan. Jadi kalau habis pulang mancing saya lewat depan rumahnya almarhum, sebelah sonanya jembatan nih Bang Jamal. Saya ngeliat ke arah jembatan ada dia lagi nih main gitar. Astagfirullah. Nggak takut saya, enggak, biasa aja ya. Astagfirullah, belum tenang tuh orang, cuman kayak gitu doang. Udah saya pulang dulu nih ke rumah. Naruh alat pancing sama ikan. Gak jauh dari rumah saya ada lapangan bulu tangkis. Masih ada anak-anak yang nongkrong tuh. "Woi, kalau lu mau lihat lagi main gitar," dia bilang gitu. "Bener lu Bang, ayo." Ada 4 orang yang berani Bang Jamal. Emang ada adian saya. Yuk, denger suara gitarnya doang Bang Jamal. Gak ada yang bisa lihat. Saya doang lihat, ada pas sampai situ berlima, saya cuma denger suara main gitarnya doang. Suara gitaran, suara denting gitar gitu. Orangnya nggak kelihatan. Padahal waktu saya mau pulang tuh saya ngelihat dia lagi main gitar. Tapi suaranya masih ada. Di tengah jembatan. Kan jembatan bisa didudukin tuh Nyamal. Jembatan kan tingginya sedada gini nih. Kalau lagi nggak banjir ya. Normalnya jembatan bisa buat duduk. Sedada buat anak-anak nongkrong main gitar. Saya nggak percaya kedengeran suara gitarnya. Cuman orangnya nggak ada. Terus yang lain denger gimana tuh? Gimana tuh? Pemberani semua, nggak ada yang takut. Bolak-balik, dari mana nih suara gitar ya? Sama, sampai ke tengah jembatan sih, bolak-balik jembatan. Emang nggak ada orangnya. Giniin, yang tadinya saya lihat nih, tadinya dia duduk sini, saya giniin nggak berasa punya, emang nggak ada. Siapa tahu ya saya giniin pas kena badannya, pok itu kan, jadi tangannya nggak ada. Tadinya kan saya nggak tahu ya Bang Jamal ya. Menurut saya juga serem nih.
Kalau menurut saya pribadi, karena itu berbentuk wujud Bang Jamal. Ini bener-bener berbentuk wujud nih. Dan interaksi sama saya. Gimana tuh? Kan saya nggak tahu Bang Jamal. Iya. Kalau korban yang satu ini wajahnya seperti apa, walaupun saya bantuin gotong ya. Karena udah dibungkus kan. Semasa hidupnya saya lupa. Maksudnya bukan lupa tuh, emang saya nggak akrab, nggak kenal sama orang ini, sama yang nolong yang satu yang meninggal ini. Pulang mancing tuh Bang Jamal menjelang subuh. Jadi kontrakan mas-mas ini sama kontrakan almarhum nggak jauh beda tuh, sederetan juga, cuman masih jauh sini nih. Jauh sini. Saya kalau lewat tuh dari tempat saya mancing pulang, lewatin rumah almarhum, kontrakan orang ini nih, mas-mas ini. Nah, dia lagi makan Bang Jamal. Jam 4 pagi itu, menjelang subuh 3:30 lah. Saya kaget dari jauh ngeliat, siapa tuh duduk di teras gitu, di depan gitu. Ada pinggir kali kan di tembok tuh Bang Jamal, bisa buat duduk. Tingginya segini, lebarnya segini nih. Orang bisa duduk di pinggir kali. Orang, siapa itu Ginari duduk di situ? Saya lama-lama sambil jalan. Mas, permisi ya, saya bilang itu. Lagi makan Bang. Udah pakai rompi proyek gimana sih yang warnanya hijau tuh? Iya. Kan? Udah pakai helm. Udah habis makan kayaknya mau berangkat gitu, pikir orang rajin amat ya. Ginari udah sarapan, udah siap mau berangkat, kerja jam berapa nih? Udah, dia pulang nih, kan. Saya iseng nanya nih, kemarin yang satu orang mana sih yang meninggal? Orang proyek. Iya, kayak gimana sih orangnya? Lo nggak tahu? Enggak, tanya ada bapak lo. Bapak saya kan suka nongkrong malam juga Bang Jamal sama Pak RT, sama bapak-bapak dah. Nanya ada tuh bapak saya. Kan di belakangan tuh kalau pulang sembahyang subuh. Ditungguin, udah penasaran. Nah, datang tuh. Pak, mas-mas yang itu orangnya kayak gimana sih Pak? Sama kayak lu badannya segitu katanya. Emang lu belum pernah lihat? Belum. Kemarin lu nggak lihat? Waktu ini enggak ada fotonya. Emang apa? Kagak. Barusan tuh deket wartegnya si bapak ini ada orang proyek. Jam segini udah sarapan, udah lengkap dandanan yang mau berangkat. Bapak saya ngomong juga tuh gini, entu kali katanya. Maksud sih Pak, setan bisa makan? Dia bilang gitu. Ya orang posisinya lagi makan Bang Jamal. Ayo. Posisi bener lagi ada piringnya Bang Jamal, beneran lagi makan. Iya. Ayo. Ya masa sih setan bisa makan Pak? Ya lu lihat lagi gimana tuh? Ya lagi makan sih. Besok dah lu pasin sama emaknya si itu katanya. Oh iya dah. Lu besok berangkat kerja tuh. Iya. Ntar pagi maksudnya Bang Jamal. Ya bener tuh saya mampir gitu Bang Jamal. Mbak, bareng yuk. Kan pakai motor tuh Bang Jamal kalau berangkat kerja. Bareng yuk. Tumben lu ngajak gue bareng. Biasanya dia emang di jalan Bang Jamal. Gue mau nanya Mbak, bilang gitu. Tanya apaan? Si almarhum yang itu kayak gimana sih Mbak mukanya? Ada fotonya Bang Jamal, dia punya tuh ibunya si almarhum. Nih, ya Allah beneran, emang apa? Tadi dia makan sono nong Mbak. Yang bener, iya demi Allah. Lu pulang jam berapa? Jam 4 kurang. Ketemu dia lagi makan itu. Nih, dia punya rompi warnanya begini, terus pakai helmnya begini, tulisannya begini. Bener kata si Mbak itu, ibunya almarhum yang satu. Bener dong tuh lu lihat. Iya bener, ngapain bohong? Gue bilang gitu. Lagi makan duduk situ di batu pancang. Kok bisa ya begitu? Iya. Saya nggak tahu kalau dia itu korban. Iya. Ini saya balik lagi ke almarhum. Saya lagi mancing. Biasa jam 11 malam. Saya nggak tahu ya awalnya suara dari mana. Karena saya belakangin. Jadi kalau saya mancing gini nih Bang Jamal, ini aliran sungai dari tempat korban pertamanya tuh Bang Jamal, dari belakang saya gitu datangnya. Saya dengar suara dari sini nih. Tolong. Saya nengok, dia tuh Bang Jamal lagi pegangan tembok gini nih. Seperti awal kejadian, kan dia pegangan tembok, berusaha untuk nggak nganyut. Dia bertahan sama tembok tuh, lama-lama nganyut. Karena di bawahnya kan tadi saya bilang kan dia nginjek orang kan. Saya nengok, ya Allah dia lagi. Udah, saya hilang semangat tuh Bang Jamal mancing. Hilang semangat. Tapi saya udah bilang gini, langsung Al-Fatihah juga saya. Mau ngapain lagi lu? Udah ngapa?
Ngomong saya sendiri kayak orang bego mah. Udah ngapa lu? Saya bilang gitu. Udah. Lu di mana? Saya bilang gitu. Lu ada di mana sih? Kasih tahu mak lu, kasih tahu keluarga lu. Yang bikin panas kan gini Bang Jamal. Waktu kejadian, bapaknya kan lagi nggak ada di sini. Lagi ada di sono, Arab. Jadi nggak tahu, nggak ikut prosesnya juga. Kasihan juga, bapaknya nggak. Paginya baru tuh saya cerita. Pas berangkat kerja cerita ke mamanya. Mbak, anak lu begini semalam. Apa ya? Dia bilang, di Merape. Ya udah mau jam. Pokoknya kejadian Mbak. Di situ tuh yang si itu saya nggak kesel sih banyak, cuman bahasa saya tuh suka kayak gitu. Biasa dah, udah lewat jam 12, yang aneh-aneh kayak gitu tuh, dia bilang gitu. Apa lagi sih? Emang lu nggak tiap malam doain? Tiap malam apa mau tidur doain? Saya bilang gitu. Kesianan kan, saya bilang. Dia mau minta tolong, kan kita juga bingung, Mbak. Mau tolong ini gimana? Dia ada di mana aja kita kagak tahu. Ya dah. Ya ntar 40 harian dah. 40 harian banyak mal. Kita bikin ini dah. Iya udah, saya bilang. Sebenarnya ada apaan sih Mbak? Menurut Mbak nih, kan saya kalau manggil emang Mbak ke ibunya. Yang bikin kayak gini. Sesusah ini dia ketemunya gitu loh Jamal. Sebenarnya apa sih Mbak? Lu punya dosa apa sih? Saya emang sih orangnya begitu Jamal. Kalau interogasi orang, lu punya dosa apa lu? Gitu kan emang. Menurut lu ada apa sih Mbak Sri? Emang lu belum pernah denger ya? Gue belum pernah cerita ya. Emang apa? Waktu bayi, hari-harinya dia gue buang ke kali. Iya. Waktu lahir. Dibuang? Iya, di kali itu. Di kali ini kali itu juga Bang Jamal. Ya itu saya baru tahu saya juga. Hari itu, pagi itu saya juga baru tahu cerita tentang itu. Saya tanya dong, maksudnya apa dengan kayak gitu? Katanya rezekinya biar lancar seperti air. Jalannya juga kemana aja ngikutin air. Maknanya dengan buang ari-ari. Yang dia tahu. Terus kalau gue ngartiinnya begini dong Mbak. Pantesan aja dia susah ketemu. Dia nganyut bersama air. Ada kemungkinan dong berarti. Sampai sekarang makanya dia kagak ketemu. Dia udah nyatu sama air. Saya bilang gitu akhirnya Bang Jamal. Ya lu jangan sedih juga. Jangan penasaran. Karena dulunya ternyata hari-harinya dibuang ke situ. Saya kaget, termasuk kaget Bang Jamal. Seumur hidup saya baru denger dah. Adat kayak gitu. Gue juga baru denger. Biasanya kan dikubur kan. Iya. Rumah kan. Iya. Di belakang rumah. Katanya dia. Di kampungnya dia kan orang Jawa Timur, ada juga yang kayak gitu. Katanya dia. Tapi yang saya dengar langsung ya baru itu. Nah pas 40 hari, jadi kan kalau 40 hari kan nggak ada ini setelah selesai sholat isya pengajiannya. Iya. Nah, sorenya tuh saya pulang kerja sebelum isya kan sore dulu tuh, pulang kerja jam 3 ke rumah tuh ibunya. Woi, Assalamualaikum ya, salam. Wah, apain lu Mbak? Anterin gue yuk. Anterin. Nah, kalau gue nganterin gue kagak laku, dia bilang gitu. Gue nganterin anak lu dah, dia bilang gitu. Anaknya waktu itu ada yang satu belum kawin sama cewek. Dengan gue nganterin anak lu dah. Nganterin mak. Enggak deh, gue nganterin tabur bunga nih. Tabur bunga. Kali bata, dia bilang gitu. Belum enggak nih banyak mau dikali gitu. Kali bata nih. Si itu anaknya maksudnya. Di mana? Lu terakhir lihat di mana? Ke sono lagi, dia bilang gitu. Maksudnya ke tempat terakhir lagi gitu. Ya dari awal, dari jembatan sampai sono terakhir dulu ya. Anterin ngapain kan perahu ditinggal Bang Jamal sama tim SAR. Ada perahu. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang ada buat inventaris. Kalau ada musibah gitu. Benar. Ke perahu, aku kagak bisa. Ntar ada yang bisa dah. Kita berempat pakai perahu deh. Dari mulai tempat dia jatuh Bang Jamal. Kabur rumah. Ntar dulu dah, gue mandi dulu belum bayang asar, dia bilang masuk. Baru orang bener-bener baru pulang kerja jam 3 lewat. Ntar jam 4, bilang, udah tungguin sono jembatan, saya ke sono. Jangan enggak lu, iya kan lu yang tahu soalnya. Iya. Ntar malam juga lu datang. Mau 40 harian, insya Allah, dia bilang gitu. Udah sekarang nih dulu dah, udah sono tungguin, dia bilang. Tungguin Bang Jamal. Datang tuh saya. Bener udah disiapin tuh perahu. Tahu kapan ngompanya tuh, tahu udah gede itu perahu.
perahu tim SAR. Naik. Mbak ini sendiri, yang 3 cowok tuh. Adik-adikan saya 2 orang. Tapi jago, waktu itu ikut sama tim SAR yang nemuin jenazah yang satu. Bisa lah dia ngedayungnya bisa. Kan kalau lagi kering, posisi nggak banjir, airnya nggak begitu deras Bung Jamal. Jadi nggak perlu pakai mesin. Matiin mesin, pakai model dayung jadinya. Ngikutin arus aja nggak pakai dayung sebenarnya. Ngikutin arusnya ke bawah sendiri, itu ke sono, ke tujuan terakhir dia ngilang. Udah, panjang jalan. Hancur. Bantuin ya, pada baca Al-Fatihah. Merinding tuh saya Bang Jamal. Padahal sore-sore merinding saya malahan. Pas dia mulai taburin bunga. Jadi kayak orang flashback Bang Jamal. Ya Allah gimana ya kalau waktu itu di hati sekecilnya nih. Kalau waktu itu gue ngelihat langsung kejadiannya gitu. Pas udah duduk di perahu tuh dia mulai nabur. Al-Fatihah baca iya baca. Sampai ke titik di sini. Udah berhenti Bang Jamal. Pas titik di situ. Terbalik Bang Jamal perahu. Terbalik. Perahu yang kita naikin berempat terbalik pas di tempat terakhir. Dia ngilang. Tiba-tiba aja gitu. Iya. Kuyup kita berempat. Terbalik. Nggak tahu. Kalau mau terbalik mah dari pertama aja tuh. Dari pertama turun di jembatan sana. Di situ terbalik banyak. Kacau dah. Untung emang kalau lagi nggak banjir emang nggak terlalu dalam sih. Dalam sih dalam. Cuman nggak dalam banget gitu. Ketinggian air kalinya. Udah. Karena yang 2 ini adik-adikan saya jago-jago berenang, kita ya saling tolong-menolong lah, nolongin ibu ini, mbak ini, naikin lagi ke atas, perahu dikempesin lagi, udah pulang, nyusurin sungai lagi. Itu saya bingung, panik saya punya mau, panik si ibu ini nangis, mbak ini, sampai bilang gini di situ, teriak, demi Allah, mama udah ikhlas. Bener ya, sedih juga saya punya mau. Iya. Nggak nyangka. Apa ya yang bikin terbalik nih? Kenapa ya? Iya, kenapa penyebabnya gitu? Emang di situ tuh terakhir bunga juga terakhir benar-benar disisain di situ punya mah. Bener terakhir saya ngelihat dari atas kan waktu saya nyusurin waktu kejadian ngejar dia. Percis sama bener di situ saya terakhir ngelihat rambutnya udah bener-bener udah hilang. Terbalik semuanya. Malamnya tuh. Malam kan udah dibilangin ya sama dia habis perahu itu. Kita datang ya, sisa 4 harian. Ya insya Allah jangan mancing dulu lalu pikirin. Bentaran doang paling sampai jam 9. Iya. Tapi alhamdulillah gini Bang Jamal. Alhamdulillahnya ya, yang sampai sekarang saya syukurin gitu ya. Udah ikhlas pihak keluarga. Dan tiap tahun ngadain acara tabur bunga dengan pihak keluarga sendiri. Pakai perahu yang itu. Ada kalanya saya nggak dilibatin, ada. Karena mungkin saya lagi kemana gitu, ada pas lagi tahun kapan itu saya nggak ikut ada gitu. Tapi tiap tahun. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Oh. Yeah. Dan nggak terasa udah 9 tahun ternyata malah. Iya. 2016. Ini cuma terakhir itu celana udah. Bang, tapi gue kepikiran bapaknya gimana tuh Bang? Tapi udah dikabarin kan? Udah, kalau dikabarin udah emang proses untuk pulangnya yang susah katanya. Nyampe di rumah tuh di tempat tinggal saya. Setelah rumahnya dia sendiri, setelah dia ketemu istri atau anak-anaknya, tetangga pertama yang didatengin saya. Minta anterin di sono juga ke terakhir ketemu. Terakhir ngeliat. Nangis di situ saya berdua sama bapaknya. Dulu kalau sebelum bapaknya keluar negeri emang temen nongkrong sama saya, temen ngopi gitu, baik sama saya. Dia juga orang pendatang juga, bukan orang asli Betawi, bukan. Dua-duanya suami istri itu bukan orang Betawi. Itu juga mitos sebenarnya, maksudnya juga sampai sekarang juga nggak kejawab tuh. Maksudnya gini, kenapa ya harus orang luar bukan orang Betawi yang selalu jadi korban di sungai itu? Itu juga saya sampai sekarang nggak ketemu jawaban. Tapi Bang, gue pengen nanya nih Bang, kalau jalur yang kali itu kan tadi nembusnya ke pintu air apa? Pejompongan. Pejompongan. Belakang pemakaman karet Bivak tahu kan? Iya. Kalau Ben Hill itu tembusannya juga ke situ. Ke situ juga. Iya. Berarti nembus ke itu dulu, alirannya ke yang Pejompongan, baru ke Ben Hill. Enggak, Ben Hill dulu. Oh, Ben Hill dulu. Dari Ben Hill ujungnya Pejompongan. Ke Pejompongan. Oh. Rumah Sakit Angkatan Laut tahu kan? Iya. Nah, ketemunya lagi di sama sungai yang dari Manggarai. Ciliwung Manggarai. Nah itu, ujungnya ketemunya di situ-situ juga.
Padahal yang di Ben Hill juga udah sempet dicari-cari Iya. di sekitar situ. Nggak ada. Nggak ada. Ada kali lebar banget tuh Bang Jamal. Tapi Ya, itu emang waktu kata- itu gimana ya situasinya ya? Ketinggian airnya terlalu tinggi juga sih waktu itu. Waktu itu ya, karena banjir termasuk banjir paling tinggi. Kayaknya itu termasuk siklus banjir 5 tahunan dah. 2016. Kayaknya gitu, makanya termasuk tinggi debit airnya. Tapi memang kalau dari logika sebenarnya harusnya ujung-ujungnya ngambang ya Bang? Iya. Ujung-ujungnya ya. Orang di situ kan saya ikut 2 kali tuh, jam 11 sama tim SAR, yang jam 1 sama Brimob, yang BP2D nih yang nemuin nih, yang jam 3. Yang jenazah itu yang ditemuin sama tim BPBD itu yang jam 3. Ini yang 2 ini sampai pintu air Pejombongan tuh segala kasur, gerobak pada muncul di atas punya mah, karena emang nggak bisa nembus besi-besi itu. Iya. Di situ kan semacam jaring kan ibaratnya kan. Pasti nyangkut di situ. Ukuran manusia pun pasti nyangkut situ. Orang gedenya paling segede-gede gini nih jaraknya nih besi-besinya. Nggak jauh renggangnya, pasti nyangkut di situ lah. Maaf ya, jenazah yang itu aja, yang satu ketemunya aja. Jadi kan saking banyaknya sampah numpuk di pintu air itu Bang Jamal, jenazah si ini aja ketemunya di sebelah sini nih, di gorong-gorong. Karena di sini udah penuh sampah kan di tengah-tengah pintu airnya. Jadi jenazahnya mental ke sini nih yang ada di gorong-gorong ini. Di sini sih juga ada gorong-gorong juga di sebelah kanan kiri tuh. Di pintu air Pejombongan ada gorong-gorong lubang gede-gede gitu. Jadi nggak mungkin lolos. Nggak mungkin, kalau lolos nggak mungkin. Nah, sebenarnya ada mitos apa nih Bang di sungai itu? Kalau Abang tahu nih, yang Abang tahu. Itu yang tadi saya bilang, siluman buaya putih itu, kalau saya bilang mitos, tapi beberapa orang ada yang pernah lihat Bang Jamal. Dan kedua ada lagi Bang Jamal, setiap mau banjir besar di sungai itu tuh, sebelumnya seminggu atau 3 hari sebelumnya pasti muncul ular. Gedenya segede pohon kelapa. Kayak gede amat. Cuma lewat doang. Itu pasti. Dan setelah dia lewat, entah seminggu atau 3 hari kemudian, banjir besar. Mungkin itu kayak pertanda alam aja ya. Kayak gunung meletus kan biasanya ada hewan-hewan yang turun gitu ya. Udah gitu, ini juga saya juga nggak ngerti nih ya. Ini mitos atau bukan, untuk orang-orang yang jadi istilahnya yang hanyut di situ terus meninggal dunia. Jarang orang pribumi, istilah orang Betawi jarang. Atau mungkin nggak ada yang pernah meninggal di situ. Jadi korban hanyut yang orang Betawinya kayaknya belum pernah ada dah. Yang itu almarhum pendatang. Dua-duanya kan. Satu orang yang anaknya teman saya itu orang Temanggung, satu lagi orang Jawa Tengah. Dan lagi gini Bang Jamal, ada pernah kejadian, alhamdulillah sampai sekarang orangnya masih hidup tuh. 2 orang saya nyelamatin orang. Oh pernah Abang? Hanyut. Tapi posisinya nggak terlalu tinggi banjirnya. Cuman air tinggi aja gitu, tapi nggak separah waktu kejadian 2016 itu. Sampai sekarang masih hidup, anak umur 15 tahun. Sekarang dia umur 15 tahun. Jadi waktu itu kejadian mungkin sekitar umur 10 tahunan atau 11 atau 12. Kayaknya lulus SD itu anak berenang. Anak-anak bocah ini Bang Jamal. Itu setelah kejadian yang itu ya almarhum ya. Saya lagi mancing juga di situ. Kejadian siang-siang malah. Jam menjelang lahor, menjelang zuhur. Saya mancing biasa di situ, belakang bangunan bersejarah itu, di belakang tembok. Ada nih 2 orang berenang, bocah-bocah. Saya juga marahin, banjir lo yang berenang. Bang, tolongin. Kok tolongin ya? Saya takutnya nih, kejadian yang ini di Bang Jamal nih. Udah ikutin arus, bener Bang Jamal. Dia emang dasarnya nih bocah ini bisa berenang. Jadi ngikutin arus. Kemana Bang? Udah ikutin. Saya bilang gitu, ikutin arus tuh. Bener Bang Jamal. Hilang Bang Jamal. Diputer sama air. Tadi masuk ke pusaran air. Hilang. Bener-bener hilang dari pandangan saya itu anak 2 orang. Muncul itu Bang Jamal. Di depan saya mancing. Di depan alat saya mancing. Muncul di situ. Hidup.
Cuman nih, waktu berenang kan dia pakai baju utuh, baju kayak biasa begini, kayak celana lepis buntung yang udah dipotong. Bajunya sobek-sobek, badannya kayak bekas dipecut. Katanya itu kejadian itu waktu dia digulung. Masuk akal nggak? Tapi nyata, karena 3 orang nih saya mancing bertiga. Saya mancing bertiga nih. Tiga-tiganya lihat badannya pada luka. Kayak orang bekas dipecut. Dan bajunya sobek-sobek. Saya tanya sama bocah itu 2 orang. Lo bisa begini kenapa? Apa yang terjadi gitu maksudnya? Waktu digulung banget nih. Tapi dia nggak tahu dia apain tuh waktu digulung. Tapi pas saya angkat doanya mal, saya bawa ke atas itu. Dalam keadaan bajunya sobek dan badannya kayak orang bekas dicambuk. Iya. Coba Bang Jamal pakai logika. Dia apain tuh dia di dalam air? Masuk akal nggak? Tapi kalau ngikutin arus itu memang pasti kena pusaran itu Iya, ya. kena pusaran itu dan nggak bakalan nganyut seperti almarhum itu. Pasti muncul lagi. Muncul lagi. Munculnya Karena pas airnya di depan. begini Bang Jamal. Terus muncul gitu. Oh, selalu Makanya begitu. dibilang ya? muara karena pertemuan 2 sungai kan bikin air berputar tuh. Putaran air. Masih hidup orang Bang Jamal. Orang tuanya berterima kasih banget dah sama saya tuh. Dan sekarang kan dimasukin pesantren tuh yang umur 15 tahun itu. Tapi ada lagi nggak setelah kejadian yang almarhum selain yang bocah SD itu tadi? Ada juga bocah nganyut tapi ketolong. Berapa kali sih Bang Jamal kalau di situ? Oh, lumayan itu ya. Iya. Karena Kalau bayi dulu pernah sih ada kali antara 7 atau 8 kali saya nemuin bayi. Bayi. Selama saya mancing di kali ya. Bayi udah. Iya Om. Yang paling besar saya umur 4 tahun nemu anak. Nganyut itu dari Depok. Kalau itu emang dia lagi hujan-hujanan, cebur got. Kalau bayi kayaknya dibuang. Ada yang ketangkap pelakunya ada. Oh, ada. Sengaja dibuang gitu. Ada yang pakai surat. Suratnya udah luntur kena air kan. Iya. Betul, pakai pulpen itu. Tangkap airnya, mbak-mbak. 7 kali atau 8 kali saya nemu bayi. Angkat banyak mah. Kan polisi minta tolong angkat sama saya yang lagi mancing. Siang-siang tuh jadiannya. Tapi Bang Heru masih mancing nggak di sana? Sampai sekarang lah. Masih? Semalam doang sih pre. Karena semalam masuk tiket. Iya. Ikannya nggak bisa habis Bang? Enggak ya? Enggak. Apa? Ikan apa di sana biasanya? Yang udah pasti dapat lele. Lele? Selain lele? Gurame. Gurame ada? Bawal. Kemarin teman saya dapat aligator. Tahu aligator nggak? Tahu. Kayak ikan buaya. Segini nih panjangnya. Masih hidup nih. Tahu buat apa sama dia? Saya emang nggak mau. Enggak, gede banget dong. Iya. Tapi saya nggak pernah makan ikannya Bang Jamal. Terus diapain Bang? Siapa aja. Saya nggak percaya nih Bang Jamal. Waktu kejadian almarhum itu. Saya kan 5 hari nggak masuk. Nggak masuk kerja nih. Tapi kan nggak masuk kerja dipotong kan. Itu hasil mancing saya melebihi potongan yang saya nggak kerja selama 5 hari. Dijual? Dapat ganti. Nggak saya jual. Ada orang ke rumah beli. Maksudnya bukan beli sih. Nih ya buat si itu beli rokok. Buat saya beli rokok. Dikumpulin ternyata melebihi potongan yang 5 hari saya nggak kerja. Wow. Banyak banget ya berarti itu ya? Benar. Sekali mancing bisa dapat berapa Bang? Nih sengaja nanya ya kan? Tergantung sih. Siapa tahu ada yang mau nemenin gitu. Iya. Yang ngarepin cewek kan nemenin. Kalau yang gitu mah. Kalau yang begitu saya nggak bisa lihat sih Bang Jamal. Cuman kalau ada saya pasti merinding. Bukan cewek beneran yang nemenin. Oh enggak. Malah sial. Beneran. Bener namanya. Iya. Beneran. Sial ya. Bener. Makanya tuh kalau di YouTube tuh suka ada tuh orang ngajak pacarnya ke pemancingan. Janganlah kalau bisa. Karena nggak bakal dapet tuh. Nggak bakal dapet. Karena berisik ya cewek. Selain berisik bukan tempatnya Bang Jamal. Iya sih. Berisik kayaknya lama banget mancing gini doang nih gitu. Saya waktu kejadian musibah si almarhum itu. Saya kalau nggak salah ya. Saya dapat ikan gurame itu yang paling gede-gede 8 ekor ya. Terus ada yang paling gede banget 2 ekor. Kayaknya sepasang ya. Saya nggak tahu ya jenis kelaminnya. Cuma saya bilang itu sepasang aja. Saya taunya sepasang karena ada yang nebus soalnya mau. Pemiliknya dari Depok, Beji. Dari Beji. Beji tau kan Beji dari Beji. Iya, Depok. jauh banget itu. Itu pemilik ikannya datang ke rumah. Kok tahu dia? Kagak tahu saya.
Karena dia ngikutin aliran sungai itu tembusannya ke tempat tinggal saya. Oh, Dan mungkin ada yang ngasih tahu, no si itu tuh dapat ikannya nih. 500.000 Bang Jamal. ditebus. Iya, karena itu ikan pertama kali dia jadi pengusaha ikan gurame. Oh. Buat induk-induk. Tapi masih hidup, Bang? Hidup. waktu Oh, itu. selalu dihidupin sama Abang ya? Kalau gurame saya hidupin. Makanya saya bawa karung kan. Iya, bawa karung. Yang ada airnya berarti Iya. di dalamnya. Ikan kalau naruh karung itu saya taruh di pinggir sungai kan, yang ada air. Jadi Iya. tetap hidup. Oh. Itu masuk. ditebus tuh banyak mal, datang pakai mobil carry sama inian tuh, sama toron, bawa toron dia. Di dalam mobil udah ada toron. Buat Bisa bawa, lepas buat itu bawa dia? ikan. Ikan kebanjiran kolamnya dia. Oh, Bisa dia berarti ternaknya di Iya. sungai dong? Atau kali juga ya? Pinggir. Pinggir ya? Semacam bikin tambak lah. Iya, Nah. iya. Oh. Saya juga bingung. Kok tahu sampai sini Pak? Ada yang ngabarin katanya. Yang dapat sini katanya. Oh gitu ya. Ya udah. Boleh nggak ditebus? Saya nggak pernah jual Pak. Kalau itu punya Bapak, ambil aja. Saya bilang gitu. Jadi ini saya ganti ini. Jadi, baru cerita sejarahnya tuh. Ini ikan pertama kali saya usaha banget. Dia masih inget ikannya? Saya juga bingung. Pak, ini ngenalin yang laki sama yang perempuan. Pak, gimana caranya Pak? Saya bertahun-tahun, puluhan tahun mancing aja kagak tahu jenis kelamin ikan. Nggak ada. Nah, saya kagak mau pelajari Bang Jamal. Walaupun saya sering dapat ikan udah Bukan kok dia apal. Ikan Iya. kan sama aja bentuknya Iya, kan? makanya gimana caranya? Kalau lele saya tahu, kalau lele gampang tuh. Ada alat kelaminnya di bawah yang paling belakang. Oh gitu. Ada. Kalau laki apa ya Ya, gimana? ada kayak semacam kita juga bentuknya. Enggak, tanpa ya, Tambah. kristal. Kayak jambu kluthuk kristal. Oh. Tanpa biji kan, Oh. jambu kluthuk. Kalau di sungai itu emang dari dulu angker sih Bang Jamal. Mm. Oh, jadi orang gimana ya? Orang tua tuh banyak yang ngelarang anaknya mancing. Mm-mm. Udah lu jangan ikutin si Eru lu katanya. Dia mah gak ada takutnya, setan yang takut sama dia katanya. Aduh, gue berarti lebih dari setan nih dalam hati. Tapi Bang, paling sering mitos di sana itu yang buaya albino itu. Nah, alhamdulillah ya Bang Jamal ya. Jadi gini ceritanya, pernah ada cerita begini, ini cerita turun-temurun nih. Dan ini saya percaya. Dan korbannya yang pernah ngelihat buaya putih itu masih hidup, cuma dalam keadaan lumpuh. Gimana tuh? Dulu udah berusaha ditolongin sama almarhum nenek saya. Jadi dulu tuh profesinya dukun beranak. Sekaligus suka nyembuhin orang kesurupan. Dan entah kenapa atau gimana kejadiannya tuh ada warga perempuan. Kan dulu kalau buang air besar ke sungai Bang. Zaman dulu nih orang di tempat tinggal saya nggak punya toilet, nggak ada WC, nggak ada, langsung ke sungai. Pas ke sungai itu malam-malam ngeliat itu buaya putih itu. Nggak bangun-bangun dari WC gantung di sungai itu. Sampai suami samperin, dalam keadaan masih bengong begini kaku. Untung nggak kecebur dan lumpuh sampai sekarang. Udah berusaha disembuhin sama nenek saya nggak bisa. Tapi dia ngomong bisa. Ngaku ngelihat binatang ini. Kayak saya bilang, kalau buat yang udah pernah lihat, itu bukan mitos. Karena saya belum pernah lihat, itu mitos. Gitu. Iya. Dan itu tapi udah ada yang ngelihat dan nganggap itu ya. bukan mitos, ada, masih hidup sampai sekarang. Dan masih mengiyakan kejadian itu. Oke. Dan nggak sampai sekarang juga, saya juga heran, katanya udah berusaha pengobatan alternatif. Ini setelah nenek saya meninggal ya Bang Jamal, ya kan nenek saya udah meninggal. Nggak sembuh juga sampai sekarang lumpuhnya. Diurut, dibawa ke sana kemari, pengobatan ke Sukabumi atau kemana, nggak bisa juga. Iya. Ya, ada juga Bang Jamal. Oke. Ini kalau menurut saya nih, tadinya mitos. Tadinya, karena saya belum ngalamin. Ternyata terbukti. Kenapa tuh? Mitos ini. Apa? Ikan, kalau di sungai itu, ada yang harus dipulangin. Kalau dapet nih. Ada ikan tertentu yang harus dipulangin Bang Jamal. Ikan apa? Nggak tahu. Pokoknya seapesnya kita aja. Nggak percaya. Maksudnya gimana tuh? Misalnya gini, kayak waktu itu ya. Ini kejadian yang saya alami sendiri nih. Yang biasa mancing ikannya kan ganti-ganti dapat kan, nggak harus lele terus, nggak harus gurame terus, segala macam ikan lah. Saya dapat ikan gabus nih Bang Jamal. Cuman ya maaf ya, amit-amit gitu ya. Matanya satu kayak cacat. Ikannya nih ikan gabus, nggak gede sih, serangan gini nih. Diminta sama tetangga saya. Kalau dari pihak ibu saya sih masih saudara dia yang minta ikan ini. Buat gue dah ikannya nih, buat abang gitu.
ambil aja bang, saya bilang gitu, minta sama dia. Tapi kalau bisa jangan dimasak, biar sembuh dulu tuh matanya, soalnya sakit. Saya bisa bilangnya sakit punya mah. Padahal saya tahu itu. Wah, gue goreng aja. Kan kalau orang Betawi senang sama gabus pucung punya. Iya. Pernah denger kan? Emang enak. Nah, enggak, gue mau sayur aja, jadiin gabus pucung. Ya terserah, saya bilang. Kirain buat dipiara bang. Masak punya. Sakit. Sakit langsung. Sakit ketempelan, dimimpiin sekeluarga lagi, bukan dia doang. Minta suruh pulangin, tahu nggak, ikan udah jadi tulang, tinggal tulang doang. Jadi mimpinya dia didatengin Iya. keluarga ikan. Bukan. Oh, sekeluarga. Oh, iya, sekeluarga ikan gabus. Bukan, keluarganya abang ini, sekeluarga diteror sama ikan gabus. Dan alhamdulillahnya tulangnya itu belum sempat dibuang, masih ada di pas sampah bagian paling bawah. Jadi pulangnya dibungkuskan kapan dulu, dibacain tahu apa, dibacain apa di pulangnya. Itu serius sampai segitunya? Demi Allah bang. Datang ke rumah, malah saya disalahin. Lu ngasih ikan yang bener dong. Kan dia minta ya. Kok yang bener? Emang kan bener ikan. Udah dibilangin, tuh ikan sakit. Maksudnya cacat itu banyak mah. Kalau bisa kalau bisa piara dulu, kejar sembuh. Malah si abang pengen goreng apa di gabus pucung. Ya resiko lah. Bininya datang ke rumah saya marah-marah. Ngapain jadi gue yang salah? Di bayangan gue didatengin ikan gabus ya kan, kayak film SpongeBob yang ada ikan tuh gak di TV awal. Banyak lo udah pernah kesetrum ikan belut belum? Belum. Tahu nggak kalau belut ada setrumnya? Ada, tahu. Belut. Itu saya udah pernah listrik. Setrum. Dapat. Moa, kalau di kali bilangnya moa. Moa. Jadi belut yang paling besar. Nah, disebutnya kalau di tempat tinggal saya moa. Setrum itu banyak mau. Rasanya gimana? Hah? Saya nggak tahu rasa setruman ya kayak listrik gimana sih? Beneran kayak listrik? Iya. Itu saya nggak tahu kalau itu mengandung listrik. Orang bentuknya kayak belut kan, cuman panjang segini nih. Ya, pegang kepala sama ekor, bagiliran ekor setrum saya. Hitam juga setruman. Itu bukan mitos tuh, nyata tuh. Itu ya emang ada. Iya, itu ada. Oke, Bang Heru, mungkin boleh kasih pesan atau kita berdoa bareng-bareng untuk almarhum? Ya, kalau untuk doa, saya selalu doain Bang Jamal. Karena emang sampai sekarang kan nggak ketemu ya jenazahnya gitu. Itu selalu lah. Karena saya yang merasa, saya terakhir ngelihat dia di akhir hidupnya gitu Bang Jamal. Selalu saya doain Al-Fatihah, pas kirimin Al-Fatihah gitu. Walaupun bukan saudara, tapi sebagai manusia saudara saya gitu. Terus kalau pesan, ya ini pesan nih Bang Jamal, untuk yang kayak gini-gini nih, yang tadi saya bilang, untuk orang-orang yang merasa pintar, janganlah manfaatin orang yang lagi kena musibah. Iya. Apalagi sampai diduitin. Kalau mau nolong, tolonglah, tapi jangan disalahgunain, jangan dimanfaatin. Sama jangan banyak gerakan aneh-aneh ya. Iya. udah Bang. Oke, kalau dari gue ya semoga almarhum udah tenang. Amin. Ya, dan nggak ada lagi kejadian seperti itu lagi di sana, di Sungai Krukut ya itu ya. Thank you Bang Heru. Sekali lagi untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Heru izin pamit. Bye.